Cerita dimulai, bahkan setelah berusaha menyelamatkan putrinya sebanyak 99 kali, setiap upaya berakhir dengan bencana dan putrinya meninggal setiap saat. Semuanya dimulai ketika umat manusia mulai berubah menjadi zombie, menyebabkan runtuhnya seluruh dunia. Seorang ayah yang putus asa melakukan segala yang dia bisa untuk melawan mayat hidup dan melindungi putri tercintanya, tetapi dia tidak berdaya. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk mati. Alih-alih akhirnya beristirahat dengan tenang, dia dipanggil oleh seorang dewi yang memberinya 99 nyawa. Pada dasarnya, dia bisa mati 99 kali dan kembali lagi dan lagi hanya agar dia bisa mencoba untuk bertahan hidup. Dia memulai misinya untuk melindungi putrinya dari awal. Dan begitulah siklus kejam kematian dan dikirim kembali ke masa lalu ini terus berlanjut. Setiap kali dia kembali, dia mencoba melakukan yang lebih baik dari sebelumnya, hanya untuk berakhir dikalahkan. Meski begitu, ayah super ini tidak pernah kehilangan harapan. Dia dengan keras kepala berpegangan pada satu-satunya tujuan yang ada dalam pikirannya. Bahkan jika itu berarti mengulangi lingkaran neraka ini puluhan ribu kali, dia akan dengan senang hati melakukannya, selama ada kesempatan untuk menyelamatkan putrinya dari mimpi buruk ini. Pada upaya kedua dari terakhirnya, dia akhirnya mencapai tempat perlindungan yang diperkuat di mana dia bisa menemukan perlindungan di bawah perlindungan militer. Tetapi pada saat dia menemukannya, putrinya sudah tiada. Alih-alih mengakhiri hidupnya dan memulai lagi, dia menerima nasib tragis ini dan menjalani sisa hari-harinya seperti orang normal. Tetapi bahkan setelah bertahun-tahun itu, kerinduannya untuk menyelamatkan putrinya tidak pernah meninggalkannya. Akhirnya, putus asa untuk bersatu kembali dengannya, dia mengambil nyawanya sendiri, menebus kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkannya. Saat dia berdiri di sana setelah kembali, sepenuhnya siap untuk bergerak maju, dia mengingat bagaimana dia pernah mencapai tempat perlindungan itu, The John. Tetapi dia tidak pernah bisa sampai di sana dengan putrinya yang masih hidup. Dan itu semua karena kesalahan masa lalunya. Kali ini dia siap. Dilengkapi dengan setiap ons pengalaman yang dia peroleh sepanjang perjalanan brutal ini. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Dia membuka gerbang depan dengan hati-hati, bertekad untuk akhirnya memulai perjalanannya ke The John. Tetapi dia dihadapkan pada kenyataan yang tidak pernah dia duga. Tidak seperti upaya sebelumnya di mana area itu bersih. Kali ini depan pintunya dipenuhi oleh mayat hidup. Seluruh jalan dipenuhi zombie, bergegas masuk seperti sedang obral Black Friday untuk tisu toilet. Perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuatnya membeku karena terkejut. Bagaimanapun, dalam 99 kali percobaan, dia belum pernah melihat hal seperti ini. Mayat hidup bahkan tidak membiarkannya menyelesaikan monolog batinnya sebelum mereka sudah menyerangnya. Putrinya menyadarkannya. Dia dengan cepat mendorong putrinya kembali ke dalam rumah dan membanting pintu hingga tertutup di belakangnya, mengorbankan dirinya hanya untuk memberinya sedikit lebih banyak waktu. Putrinya memohon padanya, memohon agar dia membuka pintu. Tetapi gigacat pria ini bertekad untuk menerima kekalahan ini sendirian. Bahkan saat dagingnya dirobek, dia mengatupkan rahangnya. Tidak mungkin ini cukup untuk menggoyahkan keinginannya. Tidak ketika dia sudah sampai sejauh ini. Setelah mengalami kematian hampir 99 kali, dirobek-robek sekali lagi tidak membuatnya gentar. Gambar-gambar melintas di benaknya. Kenangan hangat akan ikatan yang pernah dia bagi dengan putrinya ketika dia masih balita. Sama seperti dia memujanya saat itu, dia memujanya dengan sama sengitnya sekarang. Ikatan yang tak terpatahkan itu menyalakan kembali tekadnya. Dia menolak untuk mati dengan kematian yang menyedihkan di tangan monster-monster terkutuk ini. Sesuatu di dalam dirinya bangun. Kekuatan yang tidak manusiawi melonjak melalui tubuhnya. Dengan satu dorongan kuat, dia mengangkat selusin zombie di bahunya dan melemparkan mereka seperti kantong sampah ke segala arah. Seolah-olah ayah, Couch Potato, itu baru saja berubah menjadi ayah super yang didorong oleh cinta murni. Satu zombie yang tidak beruntung berpikir itu adalah ide yang baik untuk menantangnya. Dia belajar dengan cara yang sulit. Sang ayah merobek kerumunan itu seperti kertas. Ketika satu zombie menggigitnya, dia menggigit balik dengan 10 kali lipat kekuatannya. Pada saat yang sama, dia mengebor tinjunya lurus menembus dada mayat lain. Dan kemudian, melompat ke udara, dia membanting zombie ke tanah seperti meteor sialan. Bahkan yang tersisa yang otaknya sudah mati tampaknya menyadari bahwa mereka berurusan dengan ayah yang salah. Sekarang dia di luar sana, aura farming, mengguncang tubuh yang terlihat seperti ditempa dalam perang. Satu tatapan tajam dari ayah yang berbakti ini sudah cukup untuk membuat mayat hidup mundur ketakutan. Sementara itu, putrinya telah tenang di dalam rumah. Gerbang terbuka sedikit dan cahaya harapan mengalir masuk. Pemandangan di sisi lain pintu membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ayahnya berdiri di depannya hidup, kuat, dan dibangun seperti dewa Yunani. Tubuhnya yang kekar memancarkan kekuatan dan aura. Tubuh yang bisa membuat para ibu tunggal di seluruh kota lemas di lutut. Memasuki hari ke-7 wabah, kita menggeser perspektif ke ibu kota Seoul. Di distrik Mapo, ada surga grosir tertentu yang disebut Amart. Mengapa informasi itu penting? Karena di adegan berikutnya, kita menemukan sekelompok tentara dengan marah menjaga di pintu masuk. Mempertanyakan bagaimana dua korban selamat berhasil datang jauh-jauh ke sini,
terutama ketika seluruh distrik dipenuhi zombie. Minsuk mendekat sambil melayang dari kegelapan sementara tentara, Egeat, berkepala telur bodoh, menjadi sangat marah sehingga aku mulai berpikir kepalanya akan meledak. Ngomong-ngomong, hampir setiap dari mereka saat ini membidik tepat pada, "Our ba, kita, siap menembak kapan saja." Pria yang bertanggung jawab mempertanyakan apa yang terjadi pada wajah pria kita dan dia dengan lucu menyimpulkan bahwa Minsuk pastilah semacam selebriti karena mengenakan kacamata hitam yang keren itu. Itu adalah kesimpulan yang lucu, tapi itu yang menguntungkan, kurasa. Melakukan debutnya dalam cerita, seorang kapten wanita yang, badi, jahat keras, melangkah maju dan menyuruh keduanya pergi. Bagaimanapun, Cha Hayori cukup tegas tentang pendiriannya dan sangat tidak mempercayai mereka berdua, menyatakan bahwa mereka tidak akan menemukan tempat berlindung di sini, jadi mereka harus pergi. Dia bahkan mengambil sikap dengan mendekat ke wajahnya hanya untuk mengatakan, "Food get off, persetan." Tetapi yang mengejutkan dua kepribadian besarnya, Minsuk mulai mengerutkan kening tentang kondisi putrinya yang memburuk. Dia mengklaim bahwa setelah bepergian tanpa tujuan selama seminggu penuh, kondisi asma Domi menjadi mengkhawatirkan. Singkat cerita, dia memohon padanya untuk menyelamatkan putrinya, dan berkat keterampilan aktingnya yang memenangkan Oscar, Bro bahkan mengatakan bahwa dia baik-baik saja mengorbankan hidupnya sendiri selama mereka melindungi anak tercintanya. Tampilan kasih sayang untuk putrinya membuat sang kapten bingung sesaat dan kemudian marah di saat berikutnya. Bahkan si, Egeat, dari sebelumnya berpikir itu adalah aksi bodoh dari Minsuk, terutama ketika kapten mereka adalah orang yang dingin dan kasar yang tidak peduli tentang emosi siapapun. Menoleh dan rahangnya ternganga setelah melihat wajah menyedihkan kaptennya. Gadis itu hampir tidak bisa menahan emosinya setelah mendengar cerita itu dan akhirnya berubah pikiran. Hayori memungkinkan mereka berdua untuk bergabung dengan para korban selamat, membenarkan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak tenaga. Tetapi semua orang tahu itu bukan karena itu karena jauh di lubuk hati dia tampak seperti orang yang lembut. Tetapi mari kita bongkar dengan ahli apa yang sebenarnya terjadi. Kau tahu, pria macok ini adalah gaslighter yang luar biasa. Dan aku benar-benar bersungguh-sungguh. Bro benar-benar tersenyum melihat sifat kapten yang tidak berubah. Dalam pertemuan sebelumnya dengannya, dia mengetahui bahwa dia adalah seorang tentara yang pensiun. Namun, Hayori menjadi bertanggung jawab untuk mengumpulkan sejumlah besar korban selamat dan melakukan segalanya untuk melindungi tempat perlindungan. Di luar, dia adalah wanita paling brutal yang bisa dibayangkan. Begitu brutal sehingga paling baik membandingkannya dengan ular yang kejam. Tetapi sebenarnya, satu-satunya titik lemahnya adalah mendengar cerita sedih tentang orang tua yang mengorbankan hidup mereka untuk anak-anak mereka. Begitulah cara dia dengan cermat memanfaatkannya dalam pertemuannya. Tetapi Dami cukup marah tentang aksinya barusan karena dia tidak suka fakta bahwa dia siap meninggalkannya. Namun, dia mempertahankan fasadnya sebagai pasien asma dan terus batuk seperti tikus mati. Bahkan tentara itu kesal. Tetapi kenyataannya hanya Minsuk yang tahu kebenarannya. Dia dapat melihat bahwa kondisi mental putrinya berada pada titik terendah sepanjang masa, bahkan lebih buruk dari semua perjalanan sebelumnya. Penting untuk mengamankan keselamatannya terlebih dahulu. Bagian yang paling mengganggunya adalah terjadinya dua variabel tak terduga, karena hanya dalam kehidupan ini dia mengalami pergeseran dalam garis waktu berdasarkan apa yang terjadi seminggu yang lalu. Lalu ada dia, yang digigit oleh zombie dan entah bagaimana akhirnya mendapatkan kekuatan super karenanya. Hampir seperti dia menjadi asing bagi tubuhnya sendiri sampai-sampai tidak akan terlalu mengada-ada untuk menyebut Minsuk sebagai zombie lagi. Mari kita jelajahi tahap awal bertahan hidup. Kau tahu, Mart menjanjikan banyak persediaan dan sumber daya untuk mereka nikmati. Bukan hanya itu, tempat itu juga dijaga ketat, memastikan perlindungan yang tepat. Anehnya, dia menemukan bangunan yang runtuh tepat di sebelahnya karena dia belum pernah melihat hal seperti itu terjadi sebelumnya. Tentara itu terkejut dengan pengakuannya dan bahkan menegurnya karena bertingkah seperti dia telah melihat masa depan atau semacamnya. Bagaimanapun, dia berbicara tentang insiden yang terjadi 3 hari yang lalu. Sekelompok zombie mulai menyerang mereka entah dari mana. Dan kapten, yang tidak mementingkan diri sendiri seperti dia, memancing mereka semua pergi sendirian di dalam gedung yang sama itu. Dengan tempat yang dipenuhi zombie haus darah hingga penuh, wanita ini memusnahkan bangunan itu menggunakan bahan peledak yang telah mereka siapkan sebelumnya. Seluruh bangunan runtuh, dan dalam kehancurannya, zombie-zombie itu tertimpa. Dengan keadaan yang terjadi saat ini, mereka dapat dibandingkan dengan puing-puing dan debu karena mereka pasti tidak akan bangun setelah itu. Dan bahkan jika beberapa selamat, mereka tidak bisa melarikan diri dari bangunan yang runtuh. Tiba-tiba, tentara itu menatap Minsuk, yang tampaknya memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Awalnya, Egeat mulai tertawa, mengejeknya karena bertingkah seperti beberapa zombie akan keluar entah dari mana. Tapi itulah ironinya, karena tepat saat dia mengucapkan kata-kata itu, zombie kolosal sialan merayap dari belakang. Ayah gemuk dari semua yang gila menjulang di atas tentara kecil itu, memamerkan penampilannya yang bermutasi dan menakutkan. Egeat, yang sama itu hanya bisa terdiam tanpa kata-kata, dan ya, Bro terlalu banyak berlarian dan akan segera mengetahuinya. Monster kolosal itu mengangkat lengannya sebelum melepaskan pukulan titaniknya, memusnahkan manusia itu dengan satu serangan. Tapi bukan hanya itu. Zombie yang sama ini berjalan menuju Kapten Hayori dan hampir terluka juga.
Berkat kemampuan menghindarnya yang luar biasa, si Buddy itu mampu menghindar tepat pada waktunya sementara anak buahnya terkejut melihat zombie dan bertanya-tanya dari mana mereka berasal. Menyiapkan unitnya sekaligus, dia memerintahkan mereka untuk melepaskan tembakan ke arah bajingan jelek itu. Para prajurit melepaskan gelombang tembakan, tetapi Steve besar di sini secara harfiah memakan semua peluru dan senjata api mereka pada saat yang sama. Makhluk mengerikan itu mengeluarkan auman yang memekakkan telinga sebelum melompat ke atas para prajurit. Pembantaian dimulai dengan satu pukulan uppercut, menjatuhkan 3 anak buah Hayori. 1 orang malang dibiarkan tak berdaya, ketakutan seumur hidup. Dan untuk beberapa alasan, zombie itu memutuskan untuk menggunakan kedua lengannya hanya untuk menghancurkannya berkeping-keping. Untungnya, kapten yang tidak mementingkan diri sendiri itu menggunakan ranselnya sebagai pengalih perhatian yang sempurna dan berhasil menyelamatkannya dari bahaya. Dia mengingatkan badut itu untuk mempertahankan ketenangannya jika dia ingin hidup. Kapten Buddy itu tenggelam dalam pikirannya dan mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Menyadari bahwa mereka tidak lagi menghadapi zombie biasa. Kekhawatiran pertamanya adalah Mark dan mengingat bahwa itu adalah tempat yang aman, dia memimpin para korban selamat ke arahnya. Tentu saja, saat mereka berlari kencang, Minsuk mencoba berbicara, hanya untuk Hayori menyuruhnya diam dan terus menggerakkan kaki itu. Masalahnya adalah Dami menghadapi masalah dalam mengikutinya, mengaktifkan naluri kebapakan, Our B, kita. Nami versi Gucci berbalik untuk menghadapi tumpukan daging zombie yang jelek itu, dan menuangkan segalanya ke dalam pukulan. Dia mengamuk untuk melawan binatang itu hanya menggunakan tangannya. Mari kita beralih ke perspektif Hayori, yang berniat untuk memancing zombie mengerikan itu ke barikade khusus yang mereka bangun tepat di luar Mark. Barikade itu begitu kokoh dan tebal sehingga sama sekali tidak mungkin bagi apapun untuk menghancurkannya, bahkan jika itu adalah zombie kolosal. Dengan ini, Hayori akan dapat menunda malapetaka mereka sampai mereka dapat fokus untuk mengeksploitasi titik lemahnya. Tetapi kemudian kesadaran mengerikan membayangi dirinya ketika dia melihat para korban selamat menunggu di lantai pertama. Aku akan mengambil jeda dan mengagumi kapten itu karena jelas Hayori sempurna dalam segala hal. Bagaimanapun, tingkat keparahan situasi baru saja menjadi jauh lebih buruk dengan sisa korban selamat menunggu di sini. Ini menyebabkan perubahan rencana karena kapten segera berhenti, mengutuk situasi tersebut. Dia tidak akan membiarkan monster itu menyakiti orang-orang ini, jadi dia bermaksud untuk mengalihkannya sendirian. Tetapi ketika Hayori berbalik untuk melihat Dami, dia tercengang karena ayah Dami tidak ada. Sang kapten menjadi marah karena dia melakukan semua upaya itu hanya agar ayah Dami meninggalkan putrinya sendiri. Gadis itu menunjuk kapten ke arah yang berbeda, menyiratkan bahwa Minsuk ada di sana, terkejut, tetapi masih bersemangat. Kapten menatap pemandangan itu dengan keheranan murni. Kau tahu, dia benar-benar melihat, Our B, kita menghajar kepala zombie dengan sekuat tenaga, menghancurkan dan memecahkannya sampai kepalanya semua babak belur. Minsuk akhirnya mengakhiri hidup zombie itu dengan satu serangan terakhir, meninggalkan bahkan tentara yang sudah berpengalaman dalam pertempuran itu terdiam. Adegan itu begitu mengerikan sehingga para korban selamat tidak tahan untuk melihatnya. Setelah mengakhiri hidup zombie itu, Our Ba, kita dengan santai menghela napas. Bertingkah seperti dia baru saja tidak menjatuhkan raksasa dengan tangan kosongnya barusan. Menghadapinya dengan kecurigaan dan keterkejutan adalah Kapten Hayori, yang bahkan tidak tahan untuk memahami apa yang terjadi. Minsuk tidak peduli dengan siapapun. Hal pertama yang dia lakukan adalah meminta maaf kepada putri tercintanya karena melanggar janjinya dan mengekspos dirinya seperti ini. Dia secara terbuka mengakui bahwa dia lebih peduli tentang keselamatan putrinya bahkan lebih dari rahasianya sendiri, itulah sebabnya dia mengambil tindakan. Tetapi situasinya menjadi rumit sekarang karena Hayori sangat waspada terhadap pria ini. Begitu waspada sehingga dia mengarahkan pistol lurus ke arahnya, mempertanyakan identitas aslinya. Terlihat kekar seperti giga cat sialan, Machok secara resmi memperkenalkan dirinya dan mulai melepas kacamatanya. Fakta bahwa dia bertindak sejauh ini menyebabkan putri tercintanya sangat khawatir karena dia takut jika dia mengungkapkan identitas aslinya, para prajurit akan membunuhnya. Adegan itu berakhir dengan kesimpulan yang mengerikan ketika Minsuk menyebut dirinya zombie sebelum menambahkan kata, ahli, di depannya. Kata-katanya menyebabkan suasana menjadi hening total, menyebabkan baik Hayori maupun putrinya bingung karena apa-apaan ahli zombie itu. Mengaktifkan keterampilan, Gaslichter Promasnya, Minsuk menjelaskan bahwa sejak pecahnya kiamat, dia telah berkeliling menganalisis kelemahan setiap zombie dan apa yang membuat mereka rentan. Begitulah cara dia bisa membunuh pria kekar itu sebelumnya dan bahwa dia sebenarnya senang membantu mereka semua. Awalnya, Hayori menatapnya dengan senyum, tertawa kecil pada alasannya. Tetapi kemudian dia menjadi sangat marah dan meletakkan pisau di tenggorokannya, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak percaya cerita bohongnya. Ketika Dami mencoba campur tangan, dia menyuruhnya diam karena faktanya jelas. Pria ini, menjadi manusia biasa seperti dia, mampu menghancurkan makhluk menjadi berkeping-keping dengan tangan kosongnya. Zombie yang sama yang tampak tak terkalahkan di hadapan peluru. Tetapi yang bahkan lebih mencurigakan adalah mata merah gelapnya. Tidak berbeda dari zombie. Mendekat ke wajahnya, dia menuntut untuk tahu apakah Machok bahkan manusia saat ini. Dan sial,
Gadis itu tinggal beberapa inci lagi dari menciumnya pada saat ini. Ayah zombie menyangkal kata-katanya, menyatakan bahwa peluru dari sebelumnya sebenarnya mencapai sejumlah kerusakan yang cukup besar. Kapten bingung. Jadi dia lebih lanjut menambahkan bahwa zombie itu sudah cukup lemah dari peluru saja. Yang harus dia lakukan hanyalah menyelesaikan pertarungan dengan memberikan pukulan terakhir. Kelas zombie ini disebut kelas Aether, pemakan, dan mereka terbentuk ketika beberapa zombie menyatu bersama. Wah, zombie-zombie ini mengambil inspirasi dari tarian fusi Dragon Ball Z. Berkat tubuh mereka yang menyatu, mereka mendapatkan tingkat daya tahan yang tak tertembus lainnya. Namun, setahan apapun zombie ini, ada satu kelemahan yang mencolok. Kelemahan itu adalah menargetkan lehernya. Saat dia membagikan penjelasan ini, Minsuk menginternalisasi bahwa secara teknis dia tidak menyatakan kebohongan apapun. Meskipun benar bahwa pukulan biasa apapun tidak akan mampu membunuh monster itu, Hayori keberatan dengan matanya, yang dia katakan padanya bahwa dia menderita kondisi genetik yang menyebabkan matanya kekurangan melanin. Sebenarnya itu adalah alasan utama dia menutupi matanya, karena dia tahu bahwa orang lain melihatnya dengan aneh seperti yang dilakukan Kapten sekarang. Dengan kedua kekhawatirannya diklarifikasi, Minsuk mengambil kendali percakapan dan mempertanyakan apakah Kapten masih percaya dia adalah zombie. Kapten menunjukkan ekspresi khawatir dan skeptis di wajahnya. Terlepas dari kata-katanya, dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu tentang pria ini yang tidak masuk akal. Tetapi meskipun demikian, satu faktor yang meyakinkan tentang dirinya adalah bahwa jika dia adalah zombie, dia pasti sudah kehilangan akal sehatnya dan tidak akan pernah repot-repot melindungi putrinya. Berkat itu, Hayori akhirnya yakin dan berbalik, memungkinkan keduanya untuk berlindung di dalam mal. Dengan gilirannya Jupiter ke layar kita, Kapten Hayori meninggalkan pengingat kepada Minsuk bahwa dia akan mengawasinya dengan cermat si ahli ini. Akhirnya, Hayori mengambil waktu sejenak untuk memproses kehilangan anak buahnya, merasa sangat bersalah atas adegan itu. Segera, dua tentaranya dengan cepat datang untuk memeriksa keadaannya. Kapten tidak membuang waktu dan menendang lutut salah satu pria itu, membuatnya jatuh ke tanah kesakitan. Alasan dia melakukan ini adalah untuk menghukum para idiot karena tidak mengikuti perintahnya. Karena ketidaktaatan mereka untuk mengevakuasi warga sipil ke tingkat bawah tanah, mereka hampir membahayakan keselamatan semua korban selamat. Hayori mengetahui bahwa badut-badut ini akhirnya panik dan lupa tentang perintahnya. Tetapi dia bahkan lebih marah karena kesalahan mereka bisa merenggut nyawa semua orang di mal, memberi mereka tatapan yang menakutkan. Dia dengan kuat mengungkapkan bahwa dia akan menjadi orang yang membunuh mereka lain kali jika mereka membuat kesalahan lagi. Mengatakan demikian, dia berjalan pergi dengan frustrasi. Tetapi rupanya pria yang dia tendang tampaknya memiliki semacam kebencian terhadapnya, menyiratkan bahwa sesuatu akan terjadi di masa depan. Bagaimanapun, mari kita kembali ke Mart. Di dalam, para korban selamat sedang beristirahat, termasuk Minsuk dan putrinya. Dami benar-benar senang bahwa rahasianya tidak terungkap karena dia ketakutan ketika dia mulai berbicara. Dia juga tidak percaya bahwa ayahnya di sini bisa berbohong sambil bertingkah alami. Minsuk mengungkapkan bahwa Hayori bukanlah tipe orang yang akan diyakinkan dengan mudah, jadi dia harus memberikan segalanya. Cara dia berbicara tentangnya membuat Dami bertanya-tanya apakah mereka saling kenal. Kata-katanya menyebabkan memori membanjiri pikiran, kita. Kenyataannya, di sebagian besar regresi yang dia alami, dia menjalin hubungan yang sangat baik dengan Kapten. Itulah sebabnya dia mengenalnya dengan sangat baik. Tentu saja, dia tidak membiarkan putrinya tahu tentang semua ini. Menariknya, Dami terkejut ayahnya tahu tentang istilah bluff, menggertak. Karena itu adalah istilah yang hanya diketahui oleh anak-anak, rupanya. Ayah zombie tersenyum padanya dan mengungkapkan bahwa dialah yang mengajarkan semua itu padanya. Bahkan, berkat 100 kehidupan yang mereka bagi, dia bisa belajar banyak darinya. Dami benar-benar terkesan, meskipun dia tidak mengingatnya sama sekali. Sementara ayahnya memutuskan untuk pergi dan mengambilkannya makanan enak, gadis itu benar-benar bingung dan mencoba yang terbaik untuk mengingat. Tetapi melihat keadaannya yang bingung dan imut hanya membuat Minsuk lebih bahagia. Kau tahu, ketika dia benar-benar mendapatkan kekuatan barunya, putrinya ingin dia membuat janji. Dia ingin dia menyimpan rahasianya sampai dia mati. Karena jika mereka mengetahui lebih banyak tentang dia, mereka akan menyakitinya karena takut. Begitulah cara mereka datang untuk melindungi rahasianya. Dan pada kenyataannya, putrinya sebenarnya benar. Machok menavigasi Mart dan menginternalisasi pikirannya, mengetahui bahwa jika identitasnya terungkap di sini, sisa korban selamat akan dilemparkan ke dalam keadaan panik. Tak lama kemudian, dia akhirnya kembali ke putrinya dengan membawa makanan. Tetapi pada saat dia kembali, dia sudah tertidur pulas karena kelelahan. Minsuk menutupinya dengan selimut untuk memastikan dia beristirahat dengan nyenyak dan nyaman dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke masalah kritis. Zombie-zombie itu bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan bukan hanya itu, ratusan dari mereka mengerumuni pintunya di awal. Lebih banyak mutasi sedang meningkat dan ini baru seminggu wabah. Dengan kecepatan secepat ini, segalanya berjalan buruk. Bahkan, tidak ada yang seperti itu dalam kehidupan sebelumnya, memaksa situasi untuk menciptakan lebih banyak variabel dari sebelumnya. Pertanyaan besar masih melekat di benaknya. Hanya mengapa zombie berubah begitu cepat? Untuk menjawab ini, dia punya tebakan terbaik.
Itu sebenarnya karena pengaruhnya sendiri. Adegan beralih ke lanskap kota, dan tepat di luarnya, ratusan zombie yang bermutasi semakin mendekat dan semakin dekat. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, Minsuk merasakan mereka dan merasakan kedatangan mereka. Seolah-olah seluruh gerombolan keluar untuk memburu dia dan putrinya, untuk mengakhiri satu-satunya pria yang bisa menghentikan mereka. Meskipun dia tidak yakin apakah zombie-zombie ini takut padanya atau apakah mereka terganggu oleh keberadaannya, satu-satunya fakta yang tidak dapat disangkal adalah bahwa bajingan haus darah ini memandangnya sebagai variabel dari pihak mereka juga. Dia adalah satu-satunya pria yang mampu menghentikan mereka. Jadi, apa yang dilakukan kita? Dia pergi tepat di luar kota, menemui mereka bahkan sebelum mereka bisa menyerbu. Berdiri sendirian di antah berantah, dia menyambut gerombolan yang berkumpul karena membuat pekerjaannya jauh lebih mudah. Machok telah tiba dengan tangga di tangan karena tentu saja pria saya harus bergaya untuk poin ekstra. Saat gerombolan zombie yang menakutkan menatapnya, dia menyambut mereka untuk memulai pertunjukan. Tetapi pertama-tama, Bro mematahkan tangga menjadi dua, mempersenjatai dirinya dengan senjata penghancur terakhir, lebih kuat dari senjata apapun. Machok berharap untuk mengakhiri pertarungan ini sebelum putrinya bangun karena dia akan pergi dan harus memasak makanan enak untuknya. Kepercayaan diri yang dipancarkan pria ini sangat tinggi. Jadi, seperti yang bisa Anda duga, yang jelek berbaris ke depan untuk menyerangnya. Puluhan dari mereka sekaligus memasang di atas satu sama lain hanya untuk mendapatkan kesempatan untuk merobek manusia di depan mereka. Sebagai tanggapan, Laderman mengamuk ke depan, mengiris dan memaku zombie dengan kecepatan yang begitu gila sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia tidak hanya berurusan dengan zombie biasa, tetapi mutasi juga. Bro menghancurkan tengkorak mereka, menendang mereka ke bawah, dan memukul begitu keras sehingga hanya butuh satu pukulan sialan untuk memusnahkan zombie kelas E terbaginya. Dengan benda itu hancur, dia berbalik ke selusin mutasi lain yang melepaskan semacam ledakan untuk menjatuhkannya. Ya, zombie-zombie ini di luar sana mencoba Kai Blast juga sekarang. Tetapi jangan khawatir, karena Laderman melompat jauh-jauh ke atas dan turun dengan gelombang kejut, menghancurkan mereka semua sekaligus. Dia juga mengeluarkan kapak terpercayanya untuk mengiris dan memotong mereka dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Detik berubah menjadi menit saat dia terus melepaskan amarahnya. Zombie wajah jelek berlengan enam mencoba menghentikannya, hanya untuk mendapatkan wajahnya diinjak-injak gaya Gojo Satoru. Bro memotong kepalanya dengan aura maksimum. Sementara itu putrinya tertidur pulas. Di adegan berikutnya, Dami akhirnya bangun, meregangkan tubuhnya saat dia bertemu dengan pemandangan ayah tercintanya. Ya, pria yang sama yang mungkin memusnahkan 100 zombie sebelumnya kembali bahkan sebelum dia bangun. Dan bukan hanya itu, pria itu punya makanan siap saji juga. Sarapan yang enak dengan hati untuk Dami, mengetahui bahwa dia pasti merasa lapar setelah semua yang terjadi. Dia cukup bahagia dan tersenyum padanya sebelum mulai makan. Di adegan berikutnya, perspektif bergeser ke kantor kapten. Anak buahnya datang untuk memberitahunya tentang suara-suara besar yang mereka dengar setelah tengah malam. Yang mengejutkan, ketika mereka tiba di tempat kejadian, apa yang mereka temukan benar-benar membuat mereka terdiam. Semua zombie telah dibantai dan dibersihkan. Hayori membanting meja, mempertanyakan bagaimana hal seperti itu bisa terjadi atau jika zombie mulai merobek satu sama lain. Prajurit itu menjelaskan bahwa meskipun dia tidak bisa mempercayai situasinya, itulah yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dalam rentang waktu 4 jam, semua zombie di sekitar telah dihancurkan. Kemudian, tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Hayori menyarankan anak buahnya mengumpulkan para korban selamat karena mereka akhirnya mengamankan diri mereka kesempatan emas untuk melarikan diri dari Mart. Bergeser ke perspektif para korban selamat, mereka memandang mata mereka ke kejutan hari yang indah dan tenang. Meskipun ada darah di jalanan, mengejutkan bahwa tidak ada satupun zombie yang terlihat di dekatnya. Orang-orang mulai merayakan, bahkan bertanya-tanya kemana zombie pergi. Salah satu dari mereka bahkan menyebutkan bagaimana tidak ada suara gerutuan dan auman mereka. Semua tanda menunjuk pada satu kemungkinan bahwa secara ajaib semua zombie telah keluar dari area tersebut. Ini adalah alasan untuk perayaan bagi orang-orang ini yang, setelah menjalani kehidupan teror sejak kiamat pecah, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengalami rasa aman dan lega. Bahkan Dami bingung dan menyebutkan kepada ayahnya bahwa mungkin zombie benar-benar menghilang pada akhirnya. Gadis kecil ini tidak tahu, ayahnya memutuskan untuk menjalankan citywide fade check, pengecekan area kota, hanya pada malam terakhir. Dia menampar helm di atas kepalanya dan menyapanya dengan hati-hati. Minsuk hanya punya satu instruksi untuk putrinya, bahwa tidak peduli apa yang terjadi, dia akan memastikan dia tidak melepas helm. Kata-katanya menyiratkan sedikit sesuatu yang mengerikan terjadi di masa depan, membuat putrinya mempertanyakan apa yang dia maksud. Percakapan mereka disela oleh Kapten Hayori dan anak buahnya yang tiba di mal dengan megafon di tangan. Dia mengangkatnya sebelum menggunakannya untuk pengumuman segera, membahas kematian misterius para zombie di seluruh area. Dengan dia secara praktis mengkonfirmasi zombie dibersihkan secara menyeluruh, orang-orang hanya bersorak dalam perayaan dan kegembiraan, mengungkapkan kelegaan pada keselamatan mereka. Tetapi orang-orang ini akan mengalami pengkhianatan nyata karena tepat setelah membagikan berita itu, Hayori melanjutkan untuk memberitahu mereka bahwa mereka semua akan keluar dari area itu segera.
Kata-katanya mengejutkan dan sangat membingungkan bagi para korban selamat yang akhirnya memiliki kesempatan untuk beristirahat. Mereka mengungkapkan keberatan yang jelas untuk pergi, berbagi bahwa tidak ada kebutuhan untuk mengungsi dengan zombie pergi. Untuk itu, Hayori memutuskan untuk membagikan informasi baru kepada mereka. Hanya 3 hari yang lalu, mereka kehilangan komunikasi radio dengan unit lain yang disebut Brigade Infanteri Mekanis Kedua. Ini bukan brigade rata-rata Anda karena berhasil selamat dari semua kekejaman di wilayah Giangi. Yang bahkan lebih mengesankan adalah bahwa mereka memiliki kendaraan lapis baja yang tepat dan kekuatan yang kuat yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah menjaga dan melindungi warga sipil yang selamat. Meskipun kata-katanya seharusnya optimis, pengumumannya melemparkan semua orang ke dalam kepanikan tiba-tiba. Para korban selamat tidak bisa menerima membuang hidup mereka berdasarkan satu panggilan radio yang bahkan tidak bisa mereka konfirmasi lagi. Mereka semua punya keluhan sendiri sementara Hayori meyakinkan mereka dengan keyakinan bahwa dia mengenal seseorang dari sisi lain. Seorang sersan bernama Blue Hawk. Ada seorang prajurit yang kompeten yang memimpin brigade. Aku harus berhenti sejenak dan mengagumi punggung yang terpahat itu. Itu seperti punggung bro punya punggungnya sendiri. Bagaimanapun, masalahnya adalah meskipun Hayori mengenal pria ini dan mempercayainya sepenuhnya, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk lusinan korban selamat yang tidak tahu lebih baik. Mereka tidak bisa menerima melemparkan diri mereka ke dalam bahaya segera berdasarkan transmisi radio. Kerumunan menjadi tidak terkendali, dan Hayori juga kehilangan kendali. Dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan bahwa mereka tidak akan bisa bertahan dari serangan lain jika zombie muncul lagi. Tetapi warga dihibur secara salah oleh saat ini dan berpikir bahwa tetap di satu tempat adalah pilihan terbaik karena zombie tidak akan kembali. Seorang pria dari kelompok korban selamat marah dan mengaumkan keluhannya. Bro berpikir bahwa Hayori membuat keputusan terburu-buru berdasarkan perasaannya karena dia seorang wanita. Aku membayangkan pria ini pasti mengambil pelajaran dari Andrew Tate karena logika macam apa itu? Pendekatan sederhana dan lugas ini benar-benar memancing sisa kerumunan untuk menyalahkan sepenuhnya pada Hayori. Akhirnya memecah kesunyiannya, ahli zombie, Gigachat melangkah masuk untuk membungkam semua orang dengan pengingat yang mengerikan. Zombie akan kembali apakah mereka suka atau tidak. Pria bodoh yang sama yang menyebut Hayori pemimpin yang tidak efektif barusan mencoba untuk bermasalah dengan, "Our ba, kita juga." Tetapi ayah Machop di sini hanya melihatnya dan mengingatkan badut IQ suhu kamar itu bahwa dengan tinggal di sini, mereka akan menyajikan makanan segar kepada gerombolan zombie baru. Ngomong-ngomong, Minsuk menakuti pria itu dengan visualisasi yang menakutkan tentang apa yang sebenarnya akan terjadi. Dia menegur pria itu dan membuatnya ketakutan. Begitu takutnya sehingga bahkan putri pria itu sendiri bertanya-tanya apa yang membuatnya takut. Kembali ke ayah Minsuk, dia memperjelas bahwa tidak ada jaminan apakah mereka akan selamat dari fase transisi untuk berkumpul dengan brigade. Namun, kata-katanya hanya menginspirasi ketakutan dan ketidakpastian pada para korban selamat yang tidak ingin mengambil risiko pada sesuatu yang tidak menjamin keselamatan mereka. Minsuk memutuskan untuk bermain dengan permainan kecil mereka sendiri. Machok berdiri melawan kerumunan dan memutuskan untuk mengajukan pertanyaan kecil kepada mereka. Apa yang terjadi jika orang-orang ini berhenti menerima bantuan dari para prajurit dan tidak mendengarkan perintah yang masuk akal? Pertanyaannya yang masuk akal menempatkan kerumunan dalam keadaan kontemplasi saat mereka mulai bertengkar satu sama lain. Tiba-tiba, pendukung tertentu dari kerumunan benar-benar mulai percaya pada pendekatan Hayori, menyadari bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk selamat dari kiamat tanpa bantuan para prajurit. Clark Kent di sini dengan kacamata bahkan menyatakan bahwa satu-satunya alasan mereka selamat sejauh ini adalah berkat bantuan kelompok Hayori. Pertanyaan sederhana itu akhirnya berhasil mengembalikan keyakinan mereka, saat mereka bersorak dan meneriakan untuk mempercayai keputusan para pemimpin mereka demi bertahan hidup dari kiamat. Meskipun dia mencapai tujuannya, HRI, yang sepertinya adalah Harry, yang dimaksud, tertegun oleh apa yang baru saja terjadi. Dia hampir kehilangan kesabaran menghadapi keberatan orang banyak. Namun, apa yang disebut sebagai ahli zombie ini datang dengan satu pertanyaan tunggal dan meyakinkan semua orang untuk mengikutinya. Pada titik ini, kepalanya dipenuhi dengan ide untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria berambut pirang tampan yang terus melakukan keajaiban ini. Lucunya, Minsuk memberitahu HRI bahwa dia tidak ingin pujian apapun, meskipun HRI bahkan belum berterima kasih padanya, menyiratkan bahwa dia bisa membaca pikiran HRI. Hal tentang pahlawan kita adalah bahwa Papa Mio ini telah mengalami sekitar 100 pengalaman hidup berada dalam situasi berbahaya di mana negosiasi adalah satu-satunya jalan keluar untuk kelangsungan hidup mereka. Begitulah cara dia tahu bagaimana meredakan dan menanganinya. Sekarang, pada saat yang sama, dia meyakinkan HRI bahwa dia hanya melakukan ini demi perlindungan putrinya. Sambil mengulurkan tangannya, ahli zombie itu menyemangati HRI bahwa dia sepenuhnya mempercayainya dan tahu bahwa HRI akan memimpin mereka semua menuju kesuksesan. Wanita itu terkejut dengan kepercayaan konyol pria itu padanya, tetapi dia memilih untuk fokus pada apa yang lebih penting dengan mengumumkan dimulainya operasi pelarian. Menyatakan dirinya sebagai Kapten HRI dan pemimpin mereka, dia berjanji untuk tidak meninggalkan siapapun selama misi ini. Jadi, di adegan berikutnya, berkat dukungan bus dan kendaraan pendukung lainnya, mereka dapat menavigasi melalui pertumpahan darah di jalanan. Kita melihat sekilas Dami, yang tampak kesal, dan saya menduga itu karena helm konyol itu atau karena dia tidak bisa duduk di sebelah ayahnya.
Memimpin operasi di garis depan adalah HRI, yang mengarahkan kendaraan menjauhi bahaya di jalur mereka. Akhirnya, mereka berhasil melintasi Sungai Han, yang dapat dianggap sebagai pencapaian monumental sejak kiamat pecah. HRI tidak kehilangan ketenangan dan menyuruh anak buahnya untuk fokus karena mereka punya masalah lain yang harus dikhawatirkan. Bicara soal masalah, para tentara sayangnya melihat segerombolan zombie mengerikan di kejauhan. HRI dengan indahnya menunjukkan ini dengan mendorong kotak kaleng logam, menghantam wajah zombie, dan menciptakan banyak kebisingan. Efek berantai suara ini menyebabkan masalah sensorik parah bagi zombie, menyebabkan mereka menjerit dan menjadi lebih agresif. Tujuannya bukan untuk mengalihkan perhatian mereka, tetapi untuk membuat mereka terlibat dan membuntuti kendaraan mereka. HRI memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mempercepat, memastikan mereka berada pada jarak yang aman, meskipun zombie berlari jauh lebih cepat. Satu-satunya masalah, praktis ada pasukan pelari maraton zombie yang mencoba menjadi David Goggins berikutnya. Mereka melaju sangat cepat sehingga menjadi kekhawatiran untuk menjaga jarak dari mereka. Sang kapten tahu apa yang harus dilakukan dengan gerombolan raksasa itu dan memerintahkan anak buahnya menuju jembatan Yanghua. Jembatan itu sebenarnya telah runtuh, dan sekarang saatnya kita menjelajahi sifat kedua yang paling menonjol dari zombie. Tidak peduli seberapa parah situasinya, satu-satunya tujuan mereka adalah mengejar manusia. Kapten yang cerdas ini memanfaatkan sifat ini dengan menginstruksikan anak buahnya untuk memutar balik 180 derajat pada kendaraan, memungkinkan pemotongan tajam tepat sebelum mencapai tepi jembatan. Sementara itu, zombie yang menyerbu seperti neraka akhirnya merasa sangat sulit untuk mematahkan momentum mereka yang sangat cepat. Ini mengakibatkan seluruh gerombolan saling bertabrakan, sementara truk HRI dapat menyesuaikan kembali dan menyingkirkan zombie di dekatnya. Gerombolan itu masih jauh dari terhapus karena banyak zombie masih berkeliaran, dan itulah yang terjadi ketika Minsu keluar dengan road roller, penggiling jalan, menggerus tulang mereka menjadi debu. Dijuluki sebagai raja kendaraan konstruksi, road roller menjadi mesin penggiling yang sangat baik untuk membuat pizza datar dari zombie. Menyaksikan pembantaian zombie membuat HRI dan anak buahnya terdiam. Berkat ukurannya yang besar, Minsuk mampu menggunakan mesin itu untuk menggiring semua zombie ke tepi jembatan dan bahkan melemparkan mereka langsung ke laut. Adegan dengan cepat bergeser ke perspektif Dami dan warga sipil lainnya. Seperti yang saya katakan, dia tampak terganggu oleh sesuatu yang terjadi sebelum mereka pergi. Kita benar-benar mendapatkan kilas balik percakapan mereka di mana dia sangat menentang keputusan ayahnya untuk mengambil pekerjaan berisiko membantu tentara. Satu hal yang paling dia takuti adalah rahasia Minsuk secara tidak sengaja terungkap di depan para prajurit. Untungnya bagi dia, saat ini, dia tampaknya telah kembali dalam keadaan utuh. Dia mengatakan padanya bahwa dia akan memainkan peran sederhana membantu tim HRI. Tetapi sekarang dia kembali dengan road roller sialan dengan sisa-sisa zombie yang berserakan. Gadis itu kehilangan kata-kata. Kapten HRI melompat keluar dan memerintahkan semua orang untuk berada di belakangnya karena dia melihat segerombolan zombie yang mengamuk datang ke arah ini. Sayangnya bagi mereka, road roller melaju ke depan, menghancurkan setiap zombie yang terlihat dan membersihkan jalan yang mudah bagi warga sipil untuk bernavigasi. Para penyintas berhasil keluar dari area yang mengancam itu. Akhirnya, setelah perjalanan panjang melawan zombie, mereka telah melangkah ke pangkalan terlindungi Brigade Infanteri kedua. Mari kita bicara lebih banyak tentang brigade itu sendiri. Unit ini dikenal karena selalu bertahan untuk waktu yang lama di hampir setiap regresi yang dialami Minsuk. Itu sebenarnya dianggap sebagai pos pemeriksaan penting dalam misi keseluruhannya sebelum mencapai surga aman Daejeon. Sekarang, fakta bahwa mereka mampu menginjakan kaki di tempat ini hanya dalam waktu 8 hari patut dipuji tanpa perbandingan. Tetap saja, naluri ayah yang khawatir mulai muncul, mengetahui bahwa jika dia membiarkan dirinya menjadi sombong karena kekuatan dan kemajuannya, hal yang sama akan terjadi lagi. Dami akan dimangsa dan dia tidak akan berdaya untuk melakukan apapun tentang hal itu. Bahkan dalam kehidupan ini, dia akan menggunakan peta jalan yang persis sama yang dia gunakan di semua kehidupan sebelumnya untuk mencegah perubahan sesedikit mungkin. Di mata Minsuk, disinilah pertarungan sesungguhnya dimulai. Namun untuk saat ini, dia dipuji di mana-mana berkat upaya kolektifnya untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Meskipun para prajurit menemukan road roller sendiri, tidak ada dari mereka yang tahu cara mengoperasikan mesin tugas berat itu. Fakta bahwa ahli zombie itu tampaknya memiliki pengetahuan tentang hal itu membuat mereka bertanya-tanya apakah dia memiliki latar belakang sebagai pekerja konstruksi. Minsuk membantah klaim tersebut dan justru mengungkapkan bahwa dia berhasil mempelajarinya sehingga dia bisa membantu bertahan hidup lebih baik. Singkatnya, mereka ada di sini tanpa korban, yang disyukuri oleh kapten. Lucunya, dia benar-benar berterima kasih padanya, tetapi pahlawan kita tidak membiarkannya begitu saja. Dia menggodanya dan mencoba mendapatkan pertunjukan terima kasih lagi darinya, hanya untuk mendapatkan bentakan, diam, di wajahnya. Momen mereka terganggu oleh Sersan Lee In dari Brigade Infanteri kedua yang menyambut, yang memberi hormat kepada kapten dengan sangat hormat, karena telah mengantisipasi kedatangannya. HRI agak terkejut bahwa orang-orang ini tahu tentang dia, sesuatu yang dikonfirmasi oleh Sersan bahwa mereka mendengar dari Kolonel Cha bahwa HRI akan segera tiba. Awalnya, HRI tertegun, tetapi lucunya, Sersan itu juga berbagi bahwa Kolonel secara khusus menyuruh mereka untuk mencari perwira wanita yang keras kepala, yang membuat semua anak buahnya tertawa. Merasa kesal, dia menatap mereka dengan tatapan maut dan menuntut untuk mengetahui lokasi Kolonel Cha.
Dia diberitahu bahwa dia berada di gerbang belakang karena rupanya beberapa zombie telah tiba entah dari mana. Nah, ini adalah realisasi yang mengejutkan bagi Kapten, dan dia ketakutan mendengar bahwa kolonel pergi bersama pasukannya sendiri untuk menangani ancaman itu. Sersan menenangkannya, meyakinkan bahwa hal seperti itu tidak terjadi, tetapi untuk beberapa alasan, dia mengeluarkan senyum gugup dan mengalihkan matanya, menyiratkan bahwa ada lebih banyak cerita di balik itu. Anda lihat, kolonel badas itu tidak pergi dengan pasukannya. Bahkan, dia pergi sendirian karena dia sangatlah seorang badas. Mari kita beralih ke sisi ceritanya. Di gerbang belakang brigade, para prajurit mengamati adegan dari menara pengawas, menghitung mundur rekor baru untuk pencapaian kolonel. Mereka menyanyikan pujian tentang dia membersihkan zombie dalam waktu 35 menit. Rupanya, pria ini suka menggunakan senjata jarak dekat daripada senjata api. Percaya bahwa kapak adalah kriptonit utama zombie, dia mempersulit dirinya sendiri hanya untuk mendapatkan lebih banyak tendangan darinya dan menikmati melihat kepala jelek mereka setelah memotongnya. Temui Blue Hawk yang dihiasi dengan pencapaian masa lalu dan saat ini adalah komandan brigade infanteri kedua. Para prajurit takut akan cara cerobohnya dan merekomendasikan agar dia menggunakan senjata api lain kali karena mereka tahu bahwa jika pria ini berubah menjadi zombie, dunia akan berakhir. Cha Pung Ho tertawa dengan gembira, tidak dapat membayangkan hari di mana dia digigit oleh segerombolan zombie bodoh. Dia bahkan membual bahwa dia berada di level yang berbeda. Jadi pada dasarnya, mereka lambat bagi pria ini. Pung Ho berada di kelasnya sendiri dan pada akhirnya telah memahami gaya bertarung mereka. Pria itu bahkan menghina anak buahnya sendiri, menyebut mereka beban mati. Itulah sebabnya dia tidak mengizinkan mereka bergabung dengannya dalam perkelahian. Meskipun para prajurit tersinggung, mereka tahu dia mengatakan fakta. Setelah membersihkan seluruh kelompok sendirian, Blue Hawk mulai merasakan sakit di persendiannya. Sayangnya, konsekuensi dari usianya. Tetap saja, dia bosan membunuh zombie setiap hari tanpa ada yang melangkah maju untuk membuktikan tantangan baginya. Nah, saya kira keinginannya dikabulkan karena salah satu zombie kelas Aether benar-benar bangkit lagi, menunjukkan bahwa itu masih belum tumbang. Pung Ho terkejut melihat makhluk itu tersenyum padanya. Zombie ganas itu menerjangnya seperti iblis kelumpuhan tidur. Tetapi sebelum zombie itu dapat melakukan apapun, pahlawan kita melangkahinya dengan road rollernya, membuat pasta tomat darinya. Para prajurit kehilangan kata-kata sementara kolonel langsung berjaga-jaga. Ingat kata-katanya dari sebelumnya tentang bagaimana dia berada di level yang berbeda dan dapat merasakan kekuatan zombie? Nah, inilah masalahnya. Dengan setiap langkah yang diambil pahlawan kita, Kolonel Cha Pung Ho melihat inkarnasi literal kematian yang membayangi tubuh Min Suk, seolah-olah dia baru saja mengungkap zombie terkuat hingga saat ini. Tetapi untuk lebih membingungkannya, Min Suk memperkenalkan dirinya dengan santai, tampak tidak berbeda dari manusia saat dia menyebutkan perjalanannya dengan Kapten HRI. Pria itu hanya ingin membantu, tetapi Blue Hawk merasakan begitu banyak teror datang darinya sehingga dia benar-benar melanjutkan untuk menyerang Min Suk dengan kekuatan penuh. Dan saya bahkan tidak bercanda. Pria ini terlihat seperti dia menaruh segalanya dalam ayunan kapak itu. Saat serangannya hendak terhubung, para prajurit mendapati diri mereka ketakutan melihat kolonel mereka menyerang warga sipil tak berdosa seolah-olah dia sudah gila atau semacamnya. Tetapi yang mengejutkan mereka, manusia biasa, Min Suk, telah menangkap kapak itu dengan satu tangan, sesuatu yang dianggap praktis tidak mungkin dilakukan pada kecepatan itu. Kehadiran Min Suk semata-mata menakuti kolonel sampai-sampai dia mengeluarkan perintah untuk menaikkan peringatan merah segera, menyatakan bahwa pria yang berdiri di depannya bukan manusia, tetapi monster. Tentu saja. Bahkan pahlawan kita mengerti bahwa dia tidak bisa membodohi pria ini seperti semua yang lain. Jadi, dia mulai dengan menyebut nama identitas kolonel sebelum memukul kapak yang sama dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga pecah berkeping-keping. Min Suk bersikeras bahwa dia tertarik untuk tinggal di sini. Jadi, hal pertama yang akan dia lakukan adalah meyakinkan pria ini bahwa dia bersih. Pada saat yang sama, mengetahui bagaimana kolonel menangani berbagai hal, ahli zombie itu mengerti bahwa kata-katanya tidak akan cukup. Jadi, kali ini, dia akan memainkan permainan yang paling disukai Pung Ho. Kolonel menunjukkan sedikit kegembiraan dalam senyumnya saat pria di depannya mengunci pendiriannya untuk berkelahi. Kolonel menafsirkan sikap bertarungnya sebagai undangan untuk berkelahi. Tentu saja, tanpa memikirkan pikiran lain, pria itu melepaskan talinya untuk berkelahi. Blue Hawk telah melihat segala macam orang bodoh gila dalam hidupnya, tetapi dia tidak tahu bahwa seseorang seperti Min Suk sudah tahu minatnya pada perkelahian. Kolonel memfokuskan perhatian penuhnya pada protagonis kita dan meluncurkan dirinya seperti nuklir yang turun dari langit, mati-matian berharap untuk mengungkap misteri seseorang seperti Min Suk. Adegan memotong ke para prajurit yang menjalankan perintah kolonel, mengeluarkan kode red sebagai peringatan yang mengkhawatirkan bagi penduduknya. Terkejut, HRI mempertanyakan apa yang sedang terjadi, tetapi para prajurit belum siap untuk mengatakan apapun. Mereka hanya ingin mengikuti perintah untuk saat ini. Tiba-tiba, Kapten Kwak muncul entah dari mana, dan sebelum HRI bahkan bisa mengajukan pertanyaan padanya, pria itu berani mengacungkan pistol di wajahnya, membuatnya kesal. Kapten Kwak waspada tinggi karena dia tahu bahwa monster yang baru saja menyerang pemimpin mereka tampaknya memiliki semacam hubungan dengan HRI setelah mengungkapkan namanya. Ini pada dasarnya menyiratkan bahwa dia juga merupakan ancaman.
Kata monster membingungkannya sampai para prajurit mengungkap nama lengkap Ryu Min-suk menurut kata-katanya sendiri. Sekali lagi, tidak ada yang tahu tentang identitas pria itu, selain dari orang luar yang datang ke pangkalan. Yang paling khawatir dari semuanya sebenarnya adalah putri tercinta Min-suk yang tampaknya takut demi ayahnya. Kembali ke adegan pertempuran. Pria ini keluar dan merangkul kekuatan Saitama. Hanya satu pukulan mampu memusnahkan seluruh dinding, menakuti kolonel saat dia menghindari serangan itu. Dinding yang hancur lebih dari cukup bukti bahwa pria ini memiliki kekuatan di luar manusia. Bahkan, Blue Hawk berpikir hampir lucu bahwa pahlawan kita masih berpegangan pada identitasnya sebagai manusia. Tendangan kolonel diblokir oleh refleks super cepat Min-suk. Dan bukan hanya itu, satu detik dia ada di sana memblokir tendangan dan detik berikutnya dia menghilang ke udara tipis dan bahkan memiliki cukup waktu untuk berkeliling kolonel. Min-suk siap menghancurkan pria ini, tetapi bukan lelucon. Blue Hawk masih gila cepat karena dia mampu menghindari pukulan itu bahkan setelah tertangkap basah. Dalam kejadian yang sama itu, kolonel membalas dengan hantaman kuat ke wajah Min-suk, mengenainya dengan bersih dan menimbulkan sedikit kerusakan. Sungguh gila untuk berpikir bahwa dia menghadapi zombie superhuman dan masih mempertahankan posisinya. Sungguh badas. Dengan keduanya mengatur napas, kolonel mencengkram kerah Min-suk, menuduhnya bermain-main dan menahan 1 ton kekuatannya. Itu sebenarnya alasan utama mengapa dia bisa menghindari pukulan sebelumnya tanpa dimusnahkan juga. Untuk itu, Min-suk membenarkan pikirannya, setuju bahwa dia memang menahan 1 ton kekuatannya, karena jika dia benar-benar all out, itu akan mengakibatkan kematian kolonel, dan dia tidak menginginkan itu. Intinya, ini bukan hanya ancaman kosong yang dilontarkan oleh anak kurus setelah berkelahi dengan Anda di jalanan. Ini datang dari seorang pria yang mampu memukul dinding literal dan menghancurkannya. Tidak mudah bagi kolonel untuk menerima, tetapi itu benar. Dari saat mereka mulai berkelahi hingga sekarang, setiap serat tubuhnya berteriak bahwa ada celah menjulang di antara mereka berdua. Bingung dan tersesat, kolonel mencari penjelasan, mempertanyakan motifnya. Sederhananya, pahlawan kita mengungkapkan bahwa dia datang ke sini untuk tindakan sederhana menuntut perlindungan. Kata-katanya sangat lucu sehingga kolonel tertawa terbahak-bahak tepat di wajahnya. Reaksinya dibenarkan karena dia baru saja menghadapi pria terkuat di planet ini dan pria yang sama ini sekarang meminta perlindungan. Siapapun akan menertawakannya. Tetapi kemudian Min-suk mengungkapkan alasan sebenarnya untuk khawatir. Dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri, tetapi putrinya tercinta, Ryu Dami, yang saat ini dikelilingi oleh para prajurit di samping HRI. Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, ayah yang lembut itu hanya meminta perlindungan putrinya, untuk kesempatan tinggal di bawah perlindungan brigade. Kata-katanya tidak cukup, dan dia tahu itu. Jadi Min-suk bahkan berlutut. Itu baru cinta sejati. Dia bahkan tidak peduli dengan egonya sendiri. Dia baru saja menyerah mengetahui bahwa itu akan memastikan kelangsungan hidup putrinya. Dan untuk itu, Min-suk setuju untuk melakukan apapun yang diminta kolonel darinya selama dia bisa menjamin bagiannya dari kesepakatan itu. Malam itu, adegan bergeser ke tempat perlindungan sipil brigade. Fasilitas ini adalah rumah bagi para penyintas biasa, tetapi ada perubahan dalam sikap mereka. Setelah mendengar kata monster terhubung dengan Ryu Min-suk, warga sipil dibanjiri rasa teror. Mereka mulai menjadi curiga terhadap niat pahlawan kita dan bahkan menunjukkan ketidakberesan dalam kekuatan dan warna matanya. Sebagai konsekuensinya, semua orang mulai berpikir bahwa dia adalah zombie. Omong-omong tentang pahlawan kita, terlepas dari semua yang dia lakukan untuk kolonel malam itu, dia masih dirantai dan ditahan untuk saat ini. Dia mengingat kata-kata Blue Hawk yang berjanji untuk menegakkan kesepakatannya, memungkinkan semua orang untuk tinggal di brigade. Tetapi kekhawatiran utamanya muncul ketika menyangkut Min-suk sendiri, terutama ketika pria seperti dia sangat berbahaya jika dibiarkan sendirian. Untuk itu sebenarnya adalah saran pribadi Min-suk untuk mengisolasi dan menahannya selama diperlukan sehingga dia dapat menjamin dan membangun kepercayaan dengan brigade dan orang-orangnya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia bukan ancaman. Meskipun dia sendirian sekarang, putrinya Dami sangat mencintainya sehingga dia datang untuk menyelinap mengunjunginya. Dia menyemangatinya dari sisi lain dan itulah perasaan paling bahagia bagi sang ayah untuk melihat anaknya hidup dan sehat. Dami senang mengungkapkan bahwa tepat setelah peringatan darurat dicabut, para prajurit dengan tulus merawat mereka dengan baik. Sedemikian rupa sehingga mereka mengizinkannya mengunjungi ayahnya. Juga, dia benar-benar tidak menyukai suasana tempat penampungan yang padat. Bahkan setelah menanggung begitu banyak rasa sakit demi putrinya, Min-suk meminta maaf karena tidak dapat menepati janjinya. Dia terkejut, tetapi dia merasa bersalah karena telah mengkhianatinya untuk kedua kalinya. Pada titik ini, dia mulai berpikir bahwa dia benar-benar merasa kecewa padanya, karena tidak dapat menepati janjinya. Yang mengejutkannya, dia menggedor jendela dan mengingatkannya akan kontribusinya yang tak ternilai. Jika papa zombie di sini tidak melakukan apa yang dia lakukan, maka tidak ada orang yang akan menikmati perlindungan brigade. Alih-alih merasa bersalah tentang hal itu, dia memberinya senyum bahagia dan membiarkannya menikmati perasaan telah melakukan semuanya, bahkan jika orang lain tidak menyetujuinya. Sejujurnya, saya merasa sangat kasihan pada pria itu. Dia berusaha sangat keras dan orang-orang masih menghakiminya untuk itu. Tetapi bagi Dami,
Dia mengingatkan ayahnya untuk yang terakhir kalinya bahwa dia menaruh kepercayaan penuh padanya. Momen manis itu diakhiri dengan Dami menyadari dia harus lari kembali karena ada panggilan absen yang akan datang. Mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, gadis itu melesat pergi, meninggalkan Minsuk puas melihatnya, bahkan dalam posisi ditahan. Tetapi inilah kenyataannya. Setiap langkah yang diambil Dami, emosinya menelan dan membanjirinya. Pada titik tertentu, dia mulai menangis, yang menyiratkan bahwa dia benar-benar melakukan yang terbaik untuk menjaga wajah bahagia di depan ayahnya. Sedangkan untuk Minsuk, dia sama persis. Meskipun mereka melebur dalam pelukan satu sama lain, kenyataannya adalah mereka berdua merasa sangat sedih karena terpisah satu sama lain. Secercah harapan bersinar saat seseorang mengunjungi sel Minsuk. Itu adalah Sersan, dan dia datang untuk menjemputnya untuk pertemuan dengan kolonel. Di adegan berikutnya, Blue Hawk menunjuk ke lokasi tertentu di peta. Itu adalah stasiun di mana mereka menduga banyak penyintas masih hidup. Mereka benar-benar mengungkapkan sinyal beberapa menit yang lalu yang mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Namun, di antara sinyal yang mereka terima, tampaknya ada juga frekuensi aneh, yang belum mereka identifikasi penyebabnya. Kecepatan dianggap penting untuk operasi ini, dan itu berarti jumlah mereka harus efisien untuk menangani semuanya secara taktis. Inilah alasan kolonel telah mengumpulkan regu elit, dan regu itu hanya terdiri dari 2 orang. Salah satunya adalah pria itu sendiri, kolonel, dan yang kedua adalah pahlawan kita Minsuk. Kolonel ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji tekad Minsuk dan cintanya pada putrinya sehingga dia akhirnya bisa melihat apakah sang ayah bersedia melakukan segalanya demi putrinya. Tepat setelah mendengar kata-kata itu, pahlawan kita membuka rantai seolah-olah dia adalah seorang superhero sialan. Itu adalah cara menyiratkan bahwa dia selalu bisa keluar dari kurungan, tetapi tidak melakukannya demi putrinya. Minsuk bertanya kapan mereka akan berangkat, hanya untuk kolonel tersenyum geli. Blue Hawk menyatakan bahwa mereka akan berangkat segera. Dengan demikian dimulailah operasi penyelamatan stasiun Go Pabal. Perspektif bergeser dan membawa kita langsung ke bawah stasiun yang hancur. Di sini, bayi kecil menangis meminta perhatian sementara sisa penyintas semua duduk berbaris menunggu seseorang untuk datang dan menyelamatkan mereka. Tangisan bayi yang konstan adalah masalah besar karena dapat menarik zombie dan Dian kecil bahkan memukul pria di sebelahnya, mengganggu kedamaiannya. Pria lain yang duduk satu orang jauh dari mereka mulai kesal dan mengeluh tentang suara itu. Syukurlah. Wanita tua itu menjamin dukungan Dian kecil dan mengingatkan semua orang bahwa mereka berhadapan dengan bayi yang tidak tahu apa-apa. Ibu Dune sangat menghargai isyarat ini sementara gadis kecil itu tiba-tiba melihat sesuatu melayang di langit. Berteriak, "Baba!" Dia mulai menunjuk ke langit. Sang ibu mendapati dirinya bingung sampai tiba-tiba getaran merambat di tulang punggung ibu pada realisasi menghantui tentang apa yang akan terjadi. Menatap ke langit-langit yang gelap dan celaka, dia melihat wajah di bayangan. Wajah itu langsung keluar dari film horor. Dan makhluk berdarah itu sangat bersemangat untuk menyambut kita semua sehingga bahkan mengagetkan layar. Cerita beralih ke adegan lain dan berfokus pada awal operasi penyelamatan stasiun Go Pabal. Hal pertama yang kita lihat di sini adalah segerombolan zombie meratap dan menggeram, wajah mereka robek, anggota badan mereka hilang, dan karir kencan mereka hancur. Yang paling jelek dari semuanya tiba-tiba wajahnya dibutakan oleh cahaya. Sebelum dia menyadarinya, pria itu dilemparkan 6 kaki ke udara dan dimusnahkan oleh kendaraan. Di dalam mobil, kita mendapatkan perspektif regu 2 orang pamungkas, Minsuk dan Blue Hawk. Kolonel keluar di sini berdebat dengan pahlawan kita, menyatakan bahwa truknya jauh lebih baik daripada Road Roller. Mengambil kata-katanya terlalu serius, pahlawan kita merespons dengan cara netral dengan menyatakan manfaat keduanya, memberikan kekuatan pada Road Roller dan keuntungan mobilitas pada truk. Lucunya, saat mereka melakukan debat kecil yang lucu ini, mereka menggilas zombie seolah-olah itu bukan masalah besar. Mengangkat 2 jari, kolonel menjelaskan bahwa ada 2 variabel utama yang beroperasi dalam misi ini. Mendiskusikan yang pertama, dia menyoroti urutan keruntuhan. Intinya, pintu masuk sepenuhnya diblokir, dan hal yang sama berlaku untuk jalur kereta bawah tanah, yang berarti transportasi berantakan. Variabel kedua ditampilkan di layar tablet saat kolonel menunjuk jarinya ke varian mutasi unik. Dia menjelaskan bahwa makhluk atau benda tak dikenal ini terkunci dengan para penyintas di dalam. Untuk mengklarifikasi, benda itu menimbulkan ancaman langsung bagi kesejahteraan para penyintas dan bahwa mereka tidak mampu membuang waktu sebelum membunuh mereka semua. Minsuk diserahkan tablet, bagaimanapun, kolonel berbicara tentang keuntungan inti mereka dalam misi ini, ventilasi stasiun Go Pabal. Ventilasi itu tidak hanya dalam kondisi sempurna, ventilasi itu juga merupakan cara mudah untuk menavigasi rute mereka. Rencananya berjalan sebagai berikut, Minsuk dan rekannya akan menyelam dan menyusup melalui ventilasi dan perlahan-lahan menuju ke para penyintas. Itu adalah strategi dasar untuk memastikan keberhasilan operasi ini. Menempatkan penekanan pada keselamatan penyintas, kolonel mengingatkannya bahwa mereka harus melaksanakan misi ini dengan sempurna. Tetapi alih-alih setuju dengan pendapat kolonel, pahlawan kita langsung mengatakan, "Tidak," dan mengejutkannya. Keheningan terjadi saat Blue Hawk mendengar keberatannya. Anda lihat, Minsuk telah menentukan dengan akurasi 100% bahwa misi ini akan langsung menuju neraka, karena tidak mungkin mereka akan berhasil.
Kata-katanya yang provokatif baru saja melukai ego kolonel saat dia mendengarkan argumennya dengan penuh perhatian, menyatakan nama operasi. Pahlawan kita menyoroti bahwa di setiap upaya sebelumnya, kolonel merencanakan strategi yang sama dengan varian yang berbeda. Tetapi satu penyebut umum di antara mereka semua adalah bahwa mereka menyebabkan hasil yang sama. Meskipun Minsuk setuju bahwa kolonel selalu merencanakan strategi terbaik untuk misi itu, kenyataannya sederhana, di setiap strategi, 0 orang selamat. Dengan itu, mari kita pergi dan memeriksa keadaan para penyintas. Saat mereka membuka mata, mereka digantung terbalik di jaring laba-laba. Bergantung dari langit-langit, Ibu Dune mempertanyakan apa yang terjadi. Panik, dia melihat sekeliling untuk mencari bayinya dan menjadi panik untuk menemukan Dune. Untungnya, gerakan berayunnya barusan membantunya bebas dari jaring, menyebabkannya jatuh dengan benturan keras. Khawatir akan nyawa bayinya, dia meneriakkan nama Dian, mengkhawatirkan para penyintas lainnya. Anehnya, tidak ada yang lain yang tahu apa-apa tentang Cho Dune sama sekali. Sebagai upaya terakhirnya, Ibu Dune berbalik ke pria yang sama yang mengeluh tentang suara bayinya dan bertanya apakah dia melihat bayi itu. Pria malang itu adalah satu-satunya yang masih tergantung dan mengatakan padanya bahwa dia bahkan tidak tahu mengapa dia terjebak di sini. Pria itu menjadi cemas karena yang lain menolak untuk membebaskannya dari jaring. Dan kemudian tiba-tiba, nenek dari sebelumnya merayap di sebelahnya dengan senyum sinis. Pria itu tetap terdiam, mempertanyakan apa yang dilakukan wanita ini di sini. Tetapi saya tidak yakin bagaimana dia belum menghubungkan titik-titik itu, terutama ketika wanita yang sama memancarkan mata merah iblis dan menatapnya. Wajahnya menjadi sangat mengerikan dengan rahang raksasa. Dan yah, gadis itu memakannya seperti KitKat. Sementara pria ini dicabik-cabik hidup-hidup, para penonton yang menyaksikan kematiannya yang mengerikan tetap terdiam dan ketakutan akan nyawa mereka sendiri. Tiba-tiba, tubuhnya jatuh ke tanah akhirnya. Tetapi ketika dia bangkit lagi, dia bukan lagi manusia seperti dulu. Sebaliknya, wajahnya yang robek tersenyum pada makanan segar yang berdiri di depan matanya. Inilah awal dari akhir bagi para penyintas ini. Berteriak kata-kata zombie, pria dengan menbun tepat di depan diterkam dan dimangsa seolah-olah zombie itu memiliki dendam pribadi terhadapnya atau semacamnya. Bagaimanapun, ini membantu sisanya melarikan diri demi nyawa mereka. Tetapi saat mereka bergegas melarikan diri, mereka mempertanyakan bagaimana zombie bahkan muncul di dalam sejak awal. Meskipun mereka seharusnya bertahan hidup demi diri mereka sendiri, Ibu Dune panik dan hanya peduli pada keselamatan bayinya. Sayangnya, para penyintas menemui jalan buntu di pintu masuk ketika tiba-tiba Ibu Dune mendengar suara samar. Dia mendengar Baba, suara yang sama yang diucapkan putrinya sebelumnya. Mengamati sumber suara itu, dia menatap tangga yang mengarah ke tingkat yang lebih rendah. Salah satu pria bahkan mencoba menghentikannya agar tidak terburu-buru ke jalan buntu, tetapi seperti yang akan dilakukan ibu manapun, dia berlari menghadapi kematian hanya untuk menemukan anaknya. Ayah pria itu mencoba mengingatkan putranya untuk berhenti membuang waktu dan mengikuti yang lain. Tetapi tiba-tiba, pria malang itu berteriak demi keselamatan ayahnya dari belakang. Anda lihat, semua penyintas yang bergegas ke arah yang sama sebelumnya ditangani oleh zombie yang memotong mereka. Kembali ke ibu gadis itu, dia mengikuti jejak suara bayinya dan menekankan bahwa dia datang untuk menyelamatkan putrinya. Suara itu terus memikatnya, dan dia secara konsisten mengingatkan anaknya bahwa dia datang untuk menyelamatkannya lagi. Ini berlanjut sampai dia mencapai bagian bawah tangga dan meneriakkan nama Dune. Sayangnya, cerita mengambil giliran yang sangat gelap karena bayi yang sama bukan lagi gadis kecil yang lucu seperti dulu. Sebaliknya, itu telah berubah menjadi zombie yang sangat cacat mengunyah orang lain seperti mainan. Tubuh Dian telah menumbuhkan kaki, mempertahankan penampilan seperti laba-laba. Anak malang itu meneteskan air mata dalam keadaan gilanya, berteriak, "Baba," seolah-olah kesakitan. Sebagai tanggapan, sang ibu pada dasarnya menjadi gila. Dia bahkan tidak ingin berkelahi lagi, dan menatap anaknya yang malang dalam penyangkalan, menganggapnya semua kebohongan. Menyebutnya mimpi buruk, dia membeku dan tetap tidak berdaya untuk bertindak. Sementara itu, Dian meraih tubuh ibunya sendiri, membawa ibunya ke mulutnya, dan menggigit kepalanya. Kecuali kejutan. Truk tiba dalam kemuliaan yang menyala-nyala dan menghancurkan stasiun sialan itu dengan ledakan yang begitu berapi-api sehingga memanggang daging bayi, menyebabkannya menjerit kesakitan. Berkat itu, Ibu Dune tampak tidak terluka dan menyaksikan adegan itu terungkap. Mari kita kembali ke analisis kritis Minsuk tentang strategi kolonel di setiap iterasi. Setelah menyoroti bahwa strategi kolonel gagal menyelamatkan bahkan satu penyintas pun, Minsuk berdiri di sana tampak seperti dewa Yunani dan menjuluki misi itu sebagai tugas yang mustahil kecuali mereka menggunakan metode non-manusia. Saat ini, di lalap api yang membakar, dia berdiri di depan sang ibu, tetap santai meskipun dibakar hidup-hidup. Ngomong-ngomong, sudah lama, tapi akhirnya kita mendapatkan pengungkapan kemampuan spesial tunggal Minsok. Dan aku bersumpah, dia benar-benar diklasifikasikan sebagai non-manusia. Tubuh Minsok diselimuti api saat dia menatap bencana buruk rupa itu dengan tatapan penuh tekad. Aura mengancamnya menyebabkan makhluk itu gemetar dan berteriak. Skinwalker Dawn tiba-tiba menyemburkan jaring laba-laba berkecepatan tinggi. Proyektil itu akan segera mengenai jagoan kita.
Para skinwalker terkenal karena memiliki eksoskeleton yang sebanding dengan laba-laba asli, yang berarti panas adalah kelemahan terbesar makhluk itu. Mematahkan jaring makhluk itu, jagoan kita menarik zombie itu dengan kekuatan yang cukup untuk membanting wajahnya sendiri ke tanah. Melaju ke depan dengan kecepatan luar biasa, ayah zombie bertekad memanfaatkan kelemahan makhluk itu. Saat dia mendekat ke wajahnya, jagoan kita mulai menghantamkan pukulan keras seperti sedang dalam tantangan, pukul teman untuk mendapatkan $1 juta. Pukulannya yang eksplosif tak tertahankan bagi makhluk itu saat ia menyemburkan darah dan menjerit kesakitan menahan pukulan berat tersebut. Logika strategi Minsok adalah membanjiri skinwalker dengan api, membuatnya tidak mampu melawan. Itu sebenarnya alasan utama jagoan kita saat ini terselimuti api dan menolak untuk memadamkannya. Mempersiapkan pukulan kuat lainnya, Minsok melancarkan pukulan terakhirnya. Tetapi saat dia hendak menghabisi monster itu, dia mendapati dirinya lengah setelah dipukul oleh sebuah batu. Khawatir, dia melihat sekeliling dan melihat Ibu Daun yang tak berdaya. Air mata membanjiri matanya dan wajahnya penuh rasa sakit. Dia memohon orang asing itu untuk berhenti menyerang putrinya yang tercinta. Sungguh pemandangan yang tragis bahwa ibu ini siap mengorbankan nyawanya sendiri hanya agar tidak ada orang lain yang dapat melukai putrinya yang besar itu. Bagaimanapun, ini sangat buruk karena hal ini memberi skinwalker kesempatan yang tepat untuk memanfaatkan titik buta Minsok. Pada saat itu, mulut makhluk itu berubah menjadi pusaran penghisap penuh gigi menganga. Ya, salah satu dari 10 hal teratas yang tidak ingin kamu masukkan tongkatmu. Daya tariknya begitu kuat hingga tubuh jagoan kita tertarik seperti selembar kertas. Adapun Ibu Daun, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap pemandangan itu tanpa daya. Tarikannya begitu kuat sehingga menyeret tubuhnya terseret-seret di tanah menuju zombie. Sementara Minsok melakukan yang terbaik untuk menahan tarikan, meletakkan tangannya di tanah, dia menahan tekanan sebisa mungkin. Tetapi makhluk di depannya menolak untuk diam dan terus mengisap seperti mesin vakum pamungkas. Makhluk itu semakin dekat dengan Minsok dan sebentar lagi akan memenggal kepalanya. Situasi terlihat suram bagi jagoan kita yang, meskipun kuat, tidak bisa berbuat apa-apa selain meletakkan tubuhnya di tanah sebaik mungkin untuk menahan tarikan. Dengan kematian tertentu di depan mata, sang ayah tercinta tiba-tiba menerima kilas balik tentang putrinya yang menghangatkan hati. Dami mengingatkannya kembali di sel bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya, bahkan jika dunia menentangnya. Memilih untuk mengikuti nasihatnya, dia benar-benar mengangkat kepalanya sebaik mungkin, lalu menghantamkan kepalanya ke tanah dengan keganasan, menghancurkan lantai. Minsok menarik diri lagi dan mengulangi tindakan yang sama, mungkin berharap untuk melepaskan diri dari lantai. Sayangnya, zombie ini sepertinya tidak akan kehabisan tenaga dalam waktu dekat dan terus menggunakan kemampuan mengisapnya. Tetapi tiba-tiba, skinwalker itu berhenti, tidak mampu berbuat apa-apa. Rahang makhluk itu berciuman dengan upercut indah Minsok, melayangkan kepala monster itu dengan ayunan bersih. Sebagai tanggapan, skinwalker itu tanpa daya menirukan suara kecil Daun, memohon ibunya untuk campur tangan dan membantunya di saat kesakitan. Tetapi bahkan saat makhluk itu menangis, Minsok menolaknya kebaikan apapun dan menghantamnya dengan lutut keras ke wajah, menyatakan bahwa semua yang dikatakannya salah. Dengan wajah yang cacat total dan tidak dapat dikenali lagi, zombie itu menyemburkan darah muntah sementara Minsok menjaga jarak. Pada titik ini, skinwalker Daun terlihat seperti pemandangan yang benar-benar menyedihkan, tetapi itu adalah tangisan menyedihkan dan tindakan mencari belas kasihan, persis seperti yang Minsok inginkan. Menyatakan hasil terburuk yang bisa dibayangkan untuk zombie itu, jagoan kita meyakinkan tumpukan kotoran jelek itu bahwa satu-satunya suara yang keluar dari mulutnya mulai sekarang adalah jeritan. Skinwalker itu melengking sebisa mungkin karena jagoan kita merobek anggota tubuhnya kiri dan kanan. Hal ini membawa kita ke adegan yang berfokus pada para penyintas lainnya. Kalian lihat, orang-orang ini saat ini mencoba yang terbaik untuk menghalangi zombie agar tidak masuk ke dalam, mengetahui bahwa saat barikade ini jebol, mereka semua akan tamat. Para penyintas mengumpulkan jumlah yang lebih banyak hanya untuk menahan serangan yang masuk. Pada titik ini, beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya apakah yang mereka hadapi bahkan zombie sejak awal. Tidak seperti zombie pada umumnya, yang ini licik, dan wajah mereka bahkan lebih menakutkan. Ayah anak laki-laki itu menyuruhnya berhenti mengoceh dan berkonsentrasi untuk mendorong mundur ketika tiba-tiba dia mengamati sesuatu di kejauhan. Asap mulai berkumpul di dalam ruangan, sebagian besar karena strategi Minsok dari sebelumnya untuk menggunakan api. Ini mengurangi peluang bertahan hidup bagi orang-orang ini, dan mereka benar-benar mulai panik, berpikir bahwa tidak ada tempat lagi untuk lari. Papa Gigachad di sini menekankan bahwa mereka harus fokus pada apa yang bisa mereka lakukan. Tetapi tiba-tiba, putranya menyapa ayahnya dengan ekspresi muram. Ayahnya berbalik untuk menanyakan apa yang dia khawatirkan sekarang. Tetapi putranya mengajukan pengamatan yang menarik, menyoroti bahwa dia bahkan tidak mendengar suara zombie bergerak lagi. Tiba-tiba, pintu bertemu dengan benturan keras, dan para penyintas terpaksa mundur. Menyadari hasil yang suram, pintu itu sebentar lagi akan terkoyak, dan tidak ada tempat lagi bagi mereka untuk lari. Sang ayah mengungkapkan keterkejutannya dan mempertanyakan identitas pria di depan matanya. Pria yang dimaksud tidak lain adalah Minsok dengan postur baki itu, dan dialah yang bertanggung jawab atas penghancuran zombie di luar. Operasi penyelamatan stasiun Go Pabal berlanjut. Ingat ventilasi yang mereka rencanakan untuk digunakan?
Minsok meluncurkannya ke udara sementara sang kolonel mengantisipasi kedatangannya dengan senyum puas yang menyeringai di wajahnya. Menjelang fajar, 37 penyintas dievakuasi dan misi menghasilkan kesuksesan. Memeriksa sekitar yang terperangkap lebih lanjut, para prajurit menemukan sesuatu yang mencengangkan. Daun masih hidup dan selama ini dia terperangkap di dalam salah satu jaring. Kenyataan bahwa Minsok mampu menyelamatkan hampir 40 orang di tempat di mana para penyintas tidak punya tempat untuk lari dapat digambarkan sebagai keajaiban. Kembali ke markas, Dami mendapati dirinya kagum dan terkejut. Orang-orang yang dulunya mengabaikannya sebagai zombie yang mengancam kini mendukungnya dan mengingatnya dengan nama manusia ajaib, Miracle Man. Minsok yang pemalu hanya merespons dengan lambaian tangan untuk membalas penghargaan mereka. Sementara itu, Kapten Hai di sini terlihat cemberut atas prestasinya. Kolonel secara pribadi memberikan tepuk tangan kepada jagoan kita, menyatakan bahwa dia lulus misi dan mendapatkan kepercayaan orang-orang. Di tengah kerumunan yang ramai, Minsok akhirnya bertemu mata dengan putrinya, satu-satunya orang yang benar-benar dia sayangi. Sambil tersenyum padanya, dia merindukan sentuhannya dan memeluknya sepenuhnya. Akhirnya, kita mendapatkan laporan status statistik operasi. Dengan total 15 kematian dan 12 korban minor, operasi tersebut dianggap sukses karena memastikan kelangsungan hidup 40 orang. Dan itu membawa kita kembali ke barak tempat sersan yang sama yang berada di misi sebelumnya tampak beristirahat. Kondisinya tidak yang terbaik, dan dia tampaknya tidak bisa bangun dari tempat tidur setelah menjalani misi neraka terakhir itu. Pintu tertutup rapat sementara sersan tidur nyenyak. Tapi inilah twistnya. Kalian lihat, ada tonjolan terinfeksi yang terbentuk di sisi kiri lehernya. Kita mendapatkan pengungkapan yang menusuk tulang saat wajah sersan berubah menjadi senyum yang menakutkan, mengejam malapetaka bagi orang-orang di base camp. Perkembangan mendadak dan gelap ini tidak diketahui oleh orang-orang yang merayakan dengan gembira di luar setelah keberhasilan misi. Dami berbagi waktu yang baik dengan Ibu Dawn, menemani keduanya. Sementara itu, kolonel benar-benar santai dan menjalin ikatan seperti sahabat sejati dengan Minsok. Mengingat kesan pertamanya tentang raksasa pirang itu, kolonel mengungkapkan bahwa dia selalu berpikir Minsok spesial, tetapi dia benar-benar tidak tahu dia akan melakukan keajaiban seperti ini. Menawarkan pengakuan penuhnya, Blue Hawk menekankan bahwa dia akan mengandalkan wawasan tajam Minsok untuk misi-misi ke depan. Menatap minumannya yang tercinta, dia berpikir ini adalah malam yang harus mereka rayakan dengan isyarat sederhana minum untuk kesenangan mereka. Tetapi pada saat yang sama, jika mereka berdua mencoba yang terbaik untuk mabuk, tidak akan ada lagi minuman yang tersisa. Mengucapkan toast, kolonel memberikan pengingat kepada para martir yang meninggalkan dunia ini terlalu cepat dan berharap bagi mereka yang tersisa untuk bertahan sampai akhir. Minsok menerima isyaratnya dengan baik, tetapi sesuatu tampaknya mengganggunya. Dengan wajah prihatin, dia menoleh ke kolonel untuk menanyakan mengapa dia menolak untuk menginterogasinya. Sejauh ini, Minsok belum diinterogasi tentang hal-hal yang mencurigakan tentang dirinya. Misalnya, pengetahuannya tentang strategi kolonel yang mengakibatkan kegagalan dalam setiap hasil, atau mengapa dia adalah monster unik yang berbeda dari zombie. Raksasa pirang itu mengerti bahwa siapapun pasti ingin mengetahui rahasianya. Sebagai tanggapan, kolonel mengejutkan jagoan kita dengan pengakuan sederhana, memastikan bahwa dia tahu apa yang sedang terjadi. Minsok bingung, tetapi lucunya, kolonel berkomentar bahwa dia sudah cukup membaca manhwa untuk mengetahui apa yang terjadi di sini, yang sangat lucu karena dia pada dasarnya adalah kita. Selanjutnya, dia tidak terlalu peduli dengan cerita jagoan kita atau seluk-beluk bagaimana dia bisa menjadi seperti itu. Pada akhirnya, tujuan utama kolonel adalah membantu orang-orang bertahan dan selamat dari kiamat neraka ini. Dengan senyum seperti anak kecil di wajahnya, dia dengan tulus mengakui hanya peduli pada kesejahteraan orang-orang. Menerima jawaban yang mengharukan dari pemimpin mereka, Minsok tersenyum dan mengakui bahwa kolonel tidak berubah sedikitpun. Blue Hawk terkejut dengan komentar mendadak ini, tetapi jagoan kita tetap sederhana dan menolak untuk menjelaskan lebih lanjut dari itu. Memutuskan untuk menyelidiki salah satu rasa penasarannya, Blue Hawk tiba-tiba menanyai Minsok. Mengingat bahwa tujuan awal Minsok adalah pergi ke Daejeon, kolonel bertanya-tanya mengapa dia masih memilih untuk tinggal di sini, terutama ketika dia memiliki kemampuan mengerikan dan seharusnya sudah bisa mencapai tujuannya sekarang. Minsok merespons dengan mengungkapkan bahwa dia punya beberapa hal yang harus diurus di brigade ini. Kata-katanya mencengangkan kolonel. Akhirnya, wajah ayah yang peduli itu berubah menjadi ekspresi sedih saat dia mengingat semua reinkarnasi sebelumnya. Di setiap reinkarnasi, saat dia mencoba mempercepat prosesnya, hasilnya selalu berakhir dengan bencana yang suram. Menyatukan apa yang dia maksud, kolonel menyadari bahwa Minsok sebenarnya mengkhawatirkan keselamatan Dami. Ayah pirang itu terkejut dengan pengamatan kolonel yang benar. Blue Hawk melontarkan kutipan hebat, menyatakan bahwa hal terdekat di dunia ini dan yang paling memberontak bagi orang tua akan selalu menjadi anak mereka sendiri. Mengganti topik, jagoan kita tiba-tiba melihat sekeliling untuk mencari Kapten Hai, bertanya-tanya kemana dia pergi. Hanya mendengar namanya menyebabkan mantra aneh pada kolonel, memaksanya untuk minum lebih agresif dari sebelumnya. Bro bahkan meminta beberapa minuman lagi hanya untuk mengatasi penyebutan nama putrinya. Tiba-tiba, Dami datang untuk berbicara dengan ayahnya, mengungkapkan bahwa dia lelah dan ingin segera tidur, membantunya seperti ayah sejati. Minsok bangun untuk mengantarnya kembali meskipun ada keberatannya.
Sosok duo ayah dan anak itu memudar, meninggalkan kolonel menatap ekspresi bahagia Minsok. Sungguh pemandangan yang langka bagi monster seperti Minsok untuk terlihat begitu menghibur semua karena putrinya. Dan di satu sisi, kolonel benar-benar bangga padanya. Dia tertarik pada Dejon yang paling utama dan sayangnya mengakui bahwa dia tidak akan membiarkan jagoan kita kabur semudah itu. Bagaimanapun, itu hanya berkat kontribusi Minsok sehingga kolonel akhirnya dapat membayangkan masa depan di mana dia dapat menciptakan strategi pamungkasnya. Seorang prajurit pribadi tiba di hadapan kolonel, membuatnya senang dengan pikiran menerima lebih banyak minuman untuk dinikmati. Tetapi hanya teror yang terjadi saat wajahnya berubah menjadi horor saat melihat seorang prajurit mencengkeram lehernya. Pria itu tampak berkeringat deras. Rasa takut sudah dekat di matanya saat dia melaporkan masalah besar. Sementara semua ini terjadi, Minsok dan putrinya berjalan berdampingan ketika tiba-tiba dia melihat putrinya dan mengingat kata-kata kolonel. Hanya melihat Dami adalah pengingat betapa berharganya putrinya baginya. Menyebut namanya, dia menarik perhatian Dami dan memutuskan untuk mengajukan pertanyaan padanya. Meskipun kemampuan Minsok yang mengerikan, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah putrinya jauh di lubuk hati benar-benar takut dengan apa yang tak terhindarkan telah menjadi ayahnya. Bagaimanapun, dia tidak lagi memiliki citra atau kemiripan apapun dengan pria yang dulu. Dan meskipun demikian, putrinya yang tercinta bahkan tidak pernah menanyanya sekalipun, selalu menerimanya tanpa mengesampingkannya. Berada pada titik paling rentannya, ayah yang khawatir itu meminta untuk memastikan apakah putrinya diam-diam takut padanya. Rasa dingin yang menghantui menjalar di tulang punggungnya saat Dami setuju dengannya, membenarkan bahwa dia memang takut. Minsok tetap benar-benar tidak bisa berkata-kata saat putrinya mengaku bahwa setiap hari pikiran itu tidak bisa hilang dari benaknya bahwa suatu hari ayahnya akan berakhir membunuhnya seperti semua yang lain. Tetapi telah sampai pada titik di mana berpura-pura seperti ini telah menjadi tak tertahankan baginya. Air mata membanjiri matanya dan suaranya bergetar meminta jawaban. Dia dengan kejam bertanya di mana ayah kandungnya alih-alih monster berdarah dingin di depan matanya. Tapi santai teman-teman, itu hanya halusinasi yang dialami jagoan kita barusan. Minsok tersentak keluar dari mimpinya yang paling menakutkan ketika putrinya dengan khawatir memeriksanya, menanyakan apa yang membuatnya begitu terganggu di ruang kepalanya. Memilih untuk mengubah topik pembicaraan, Minsok dengan takut-takut menolak untuk menghadapinya dengan pertanyaan yang sama. Dami batuk karena frustrasi dan sepertinya cuaca mulai memengaruhinya. Ayah zombie tidak ingin putrinya sakit dan mendesaknya untuk masuk ke dalam agar tetap hangat sementara dia akan membawakan obatnya. Tetapi optimisme itu hilang saat dia merasakan sesuatu di dekatnya. Dami bingung ketika ayahnya memanggilnya dengan nama lengkapnya kali ini. Tiba-tiba, pria ini menjadi liar, menargetkan putrinya dengan satu serangan. Tidak siap untuk terjangannya yang tiba-tiba, ekspresi Dami adalah ketakutan yang menakutkan. Dia berteriak tanpa daya saat serangan itu akan mencapainya sampai terungkap bahwa Minsok bahkan tidak menargetkannya sama sekali. Sebaliknya, tinjunya terkepal erat seolah-olah dia baru saja menangkap sesuatu. Menghadapi ulahnya, Dami mempertanyakan tindakan ayahnya yang absurd. Tapi Minsok terlalu sibuk menatap nyamuk terinfeksi yang remuk di telapak tangannya. Itu benar. Makhluk kecil ini hampir menggigit putrinya dan menyebarkan virus. Sementara Minsok kehabisan penjelasan, tiba-tiba dia mendengar pengumuman yang mengkhawatirkan tentang kode hitam, Code Black. Markas telah disusupi dan membutuhkan evakuasi segera. Dan sekarang, mari kita kembali ke adegan kolonel, yang menyaksikan salah satu prajuritnya menyerah pada infeksi virus di depan matanya. Pria yang berdiri di depannya mengangkat wajahnya yang tidak manusiawi dengan senyum rabid dan psikotik yang menggigil, memulai pemusnahan brigade. Mari kita kembali ke versi mendalam dari percakapan yang dibagikan antara kolonel dan Minsok. Aether adalah nama yang dia berikan pada spesies baru zombie. Pertama kali dia melihatnya, dia ingat melihat perutnya yang jelek. Tetapi setelah bertemu laba-laba di lain waktu, kolonel berpikir bahwa Aether sebenarnya tampan. Bercanda, Minsok memberitahunya tentang sifat zombie yang terus berevolusi. Hanya dalam waktu singkat, mereka menjadi lebih kuat dan jauh lebih mengintimidasi untuk dihadapi. Tingkat ancaman yang mereka timbulkan untuk mengancam kepunahan umat manusia masih jauh dari berhenti. Dan itulah pikiran yang melekat pada benak kolonel ketika dia melihat prajurit yang terinfeksi menerjangnya dengan senyum lebar menganga. Bereaksi dengan cepat, Blue Hawk berhasil mencengkeram lehernya. Dia ingat Minsok secara khusus menyoroti mengapa dia memilih untuk tinggal di lokasi ini. Kalian lihat, komandan di sini memiliki rekor bench press 230 kg dan kemampuan non-manusia murni untuk memusnahkan seluruh batalion sendirian. Dia adalah pasukan satu orang, komandan brigade, Blue Hawk. Dan saat dia menghancurkan wajah zombie itu dengan tangannya, komandan merobek kepalanya hingga bersih dari tubuhnya dengan ekspresi tekad di wajahnya. Nah, sekarang dia telah membunuh zombie tepat di depan mata para penyintas. Mereka semua panik dan mulai mempertanyakan bagaimana zombie bisa tiba dari dalam brigade. Mengetahui apa yang akan terjadi, komandan memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan orang-orang kembali ke tempat penampungan mereka untuk saat ini. Melihat bahwa mereka takut untuk bergerak, kolonel mengaumkan perintahnya, memberi mereka pemeriksaan realitas untuk bertindak jika mereka ingin bertahan hidup. Para prajurit mulai bekerja dan mendorong para penyintas kembali ke ruang aman mereka. Sementara itu,
Cha Pung-ho benar-benar kesal dengan keadaan virus saat ini. Frustrasi karena bentengnya yang tak tertembus telah diserbu. Tiba-tiba, matanya tertuju pada bekas luka yang terinfeksi di leher zombie. Namun, sebelum dia dapat menarik kesimpulan apapun, komandan mendengar teriakan. Ternyata semakin banyak makhluk buruk rupa berwajah senyum ini meneror camp. Pung-ho tidak membuang waktu dan secara harfiah menghancurkan salah satu wajah mereka dengan tendangan, menjatuhkan zombie itu. Mengambil tongkat kayu penghancur pamungkas, dia menghantam kepala zombie itu dengan pukulan mematikan yang brutal, mengakhiri hidupnya. Kali ini, kolonel menuntut anak buahnya untuk segera mengambil perlengkapannya dan segera merekrut Ryu Min-sok ke lokasi saat ini. Setelah mendengar perintah Blue Hawk, para prajurit bergegas bertindak secepat mungkin. Sementara itu, jagoan kita di sini marah karena zombie-zombie ini berparade di wilayahnya dan tidak menghormati namanya, menggunakan tongkat legendaris yang sama dari sebelumnya. Dia mulai mengayunkannya seperti orang gila, mengingatkan setiap makhluk menyeramkan bahwa ini adalah wilayahnya. Dia memberitahu mereka semua bahwa ini adalah Camp Cha Pung-ho. Sementara dia membantai zombie lain dengan tongkat, menusuk kepalanya. Salah satunya mencoba menyelinap ke arahnya dari samping dan langsung dipukul tongkat dengan home run. Kolonel mulai kewalahan oleh kecepatan mereka dan hampir digigit dari belakang, tetapi untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan membunuhnya. Pung-ho tidak bisa istirahat dengan semakin banyak zombie yang menerjangnya. Dipenuhi amarah, dia mengaum kepada mereka di pendirian pamungkasnya. Adegan beralih ke perspektif para penyintas yang saat ini sedang diangkut ke tempat penampungan mereka. Di dalam tempat penampungan, Min-sok memaksa putrinya untuk memakai helm konstruksi, mengingatkannya untuk tidak melepasnya apapun yang terjadi. Dia juga menutupi wajahnya dengan kacamata pelindung dan masker, yang membuatnya bertanya mengapa dia begitu mengkhawatirkannya kali ini. Dami mengangkat topik utama dengan menanyakan tentang jenis zombie spesifik yang mereka hadapi kali ini. Menyatakan nama jenis Mosky, kita mengetahui bahwa itu sebenarnya zombie berbentuk nyamuk. Dan aku bahkan tidak akan berbohong, Mosky adalah nama paling lucu yang pernah ada. Bagaimanapun, risikonya sederhana untuk dipahami. Satu gigitan saja sudah cukup untuk mengubah siapapun menjadi zombie. Tetapi periode inkubasi berbeda untuk setiap orang. Yah, kenyataannya Min-sok frustrasi dengan perkembangan peristiwa saat ini karena dia tidak mengharapkan hasil yang suram. Masalahnya adalah dia hanya bertemu tipe Mosky di salah satu siklus reinkarnasinya, yang berarti dia tidak memiliki pengalaman kali ini. Namun, pengalaman tidak berarti apa-apa bagi seorang pria yang bersinar dengan kemarahan dengan satu tujuan yang ditentukan untuk melindungi putrinya. Sementara dia menghadapi dialog internalnya, ekspresi frustrasinya mengkhawatirkan Dami. Min-sok terlalu sibuk kewalahan oleh masa depan di mana putrinya tidak ada lagi. Dia sudah tahu bahwa Mosky akan menyusup dalam kawanan, tetapi tubuh utama mereka sebenarnya bersembunyi di tempat lain. Berbicara tentang nyamuk zombie, berita itu sampai ke Kapten Hayeri, yang gagal memahami apa yang sedang terjadi. Informannya menjelaskan bahwa pakar zombie telah memperingatkan semua orang untuk mengenakan pakaian tertutup untuk melindungi diri mereka sendiri. Nama Min-sok membuat Hayeri linglung saat dia mulai mengingat pemandangan ayahnya yang santai berbicara dengannya. Ingatan itu terlihat membuatnya kesal, tetapi alih-alih bermalas-malasan, dia memerintahkan timnya untuk menutup diri dengan benar dan menggunakan instruksi yang sama untuk menekan zombie. Akhirnya, dia menanyakan informasi tentang lokasi pasti ayahnya, yang dijawab oleh prajurit itu dengan ragu-ragu. Tiba-tiba, salah satu bawahannya berteriak pada kapten dari atas tembok, memberitahunya tentang seekor zombie yang mengintai di luar barak. Hayeri merasa terhina karena mereka fokus pada satu zombie di luar barak padahal kekacauan sudah terjadi di dalamnya. Prajurit itu mengklarifikasi bahwa zombie khusus ini memiliki penampilan yang aneh, yang cukup membuat perhatian Hayeri terfokus. Berusaha sekuat tenaga mendeskripsikan penampilan zombie, pria itu berbalik untuk memeriksanya lagi. Di kejauhan, ia melihat seekor kodok berbulu, menyeringai seperti sebuah kekejian, memangsa kehancuran manusia. Mulut mengerikan makhluk ini terbuka dalam kolom yang luar biasa besar, memungkinkan ratusan nyamuk terbang keluar darinya seolah-olah itu adalah mesin inkubasi bagi mereka. Ketakutan, prajurit itu memberitahu kapten bahwa mereka sedang menghadapi kawanan nyamuk yang muncul dari mulut zombie. Gagal memahami situasi tepat waktu, Hayati menyaksikan barisan besar nyamuk naik di atas tembok. Pria malang yang berdiri paling dekat dengan mereka hanya bisa berteriak ketakutan saat kapten memerintahkan semua orang untuk kembali ke dalam gedung. Tiba-tiba, dia melihat sesosok figur melayang seperti peri di langit. Itu bukan Superman. Itu adalah pakar zombie kesayangan kita. Kehilangan kata-kata, kapten mempertanyakan apa yang dilakukan pria ini. Mari kita kembali ke beberapa adegan sebelumnya di zona perlindungan. Anak buah kolonel datang mencari Min-sok, yang secara terbuka menolak untuk bekerja sama karena takut akan keselamatan putrinya. Dia secara terang-terangan mencerca mereka karena sebagai tentara, meminta warga sipil untuk berjuang demi mereka. Kehilangan ketenangan, ayah yang khawatir itu menekankan bahwa dia tidak akan mengulangi kata-katanya lagi. Posisinya jelas dan dia tidak akan beranjak sampai putrinya memutuskan untuk meletakkan helm konstruksinya di atas kepalanya. Bingung dengan tindakan tiba-tiba Dami, Min-sok tetap tercengang. Putrinya menekankan bahwa dia sangat lemah sehingga secara fisik tidak mampu menghadapi nyamuk zombie. Di dalam hatinya,
Dia ingin orang-orang di tempat perlindungan ini hidup meskipun dia sendiri sama sekali tidak berdaya. Menatap tangannya yang gemetar, Minsuk melihat mata putrinya yang berkaca-kaca saat dia memohon ayahnya untuk bertindak. Dia ingin ayahnya menyelamatkan semua orang. Itulah mengapa dia datang jauh-jauh ke sini. Pria itu menancapkan penyembur apinya ke tanah dan mengarahkan pipa besarnya ke musuh-musuhnya. Tunggu, apa? Didorong oleh kata-kata putrinya, Minsuk memperkuat tekadnya untuk melindungi semua orang. Maka dimulailah misi pemusnahan dengan satu taktik. Bakar semuanya dalam api neraka. Minsuk menarik pelatuknya dan menyatakan perang yang membara melawan kawanan nyamuk. Nyamuk-nyamuk itu dimusnahkan oleh murka penyembur api, meninggalkan kodok jelek itu untuk menyaksikan ciptaannya terbakar habis. Senyum puas tetap terlihat di wajah Minsuk karena dia senang membuat si bajingan jelek itu melihat usahanya sia-sia. Kodok itu memutuskan untuk bertindak dan melakukan hal yang mustahil dengan melompat tinggi di atas badai api, membuat kesal pemuda kita karena Minsuk ingin membunuhnya sekaligus. Memutuskan untuk mengejar zombie itu, pria itu melompati tembok dengan lompatan tinggi miliknya sendiri dan mendarat dengan aman tepat di dalam kendaraan Hayeri. Sepertinya kapten sedang mengejar makhluk itu setelah merasakan bahwa ia adalah penyebab kawanan nyamuk. Dia tidak akan pernah bisa memaafkan bajingan itu karena melarikan diri setelah meninggalkan barak mereka dalam reruntuhan. Dengan sarkasme, Hayeri berasumsi bahwa Minsuk pasti sudah memiliki pengetahuan tingkat dewa yang tersimpan di otaknya untuk tahu cara membunuh zombie itu. Tetap terdiam sejenak, pemuda kita menyetujui kata-katanya. Kapten senang mendengar konfirmasinya dan menjelaskan bahwa pertama, mereka akan menghabisi makhluk itu. Dan tepat setelah itu, dia akan secara pribadi berurusan dengan dirinya yang menyebalkan karena dia punya selusin pertanyaan yang siap untuknya. Dan kali ini, jika dia memilih untuk berbohong di depannya lagi, dia akan mengunyah wajahnya dan tidak akan pernah melepaskannya. Si jahat menginjak gas saat mereka mengejar target mereka, melesat keluar dari barak dan masuk ke hutan belantara. Di adegan berikutnya, kita melihat kodok zombie yang sama kembali ke guanya. Makhluk ini dijuluki Slither, monster yang diklasifikasikan sebagai zombie tingkat elit yang mampu mereplikasi keturunannya dan menggandakan diri sesuka hati. Dan ya, Anda mendengar kata penggandaan, bukan? Karena sekarang kodok jelek itu melolong sekeras yang dia bisa untuk memanggil semua jenisnya. Rengekannya menarik perhatian monster pamungkas dengan 5 mata raksasa, yang menampakkan dirinya seperti setan slave paralisis dari mimpi buruk Anda. Raksasa ogre bermata 5 itu bersukaria dalam kegembiraan. Slither adalah zombie tipe inang, host type zombie, yang melindungi tubuh utamanya dengan melindungi dirinya dalam bayang-bayang, menjadikannya proses yang sulit untuk melacaknya. Tetapi jangan salah, makhluk ini benar-benar menakutkan dan mengetahui segalanya melalui para pelayannya. Sementara kodok itu menari-nari, Minsuk muncul entah dari mana, membanting wajah makhluk itu ke tanah dan bertemu dengan tatapan mengerikan Slither itu. Berkat strategi penyergapannya yang berakhir dengan sukses, pakar zombie itu menekan leher makhluk itu, menyebabkannya mengeluarkan kawanan nyamuk terakhir dari mulutnya. Kawanan itu berkonsentrasi dalam satu gelombang sebelum bertemu dengan pembakaran total di tangan penyembur api Hayeri. Strategi luar biasa ini baru saja didiskusikan beberapa saat sebelum mereka tiba di tempat persembunyian Slither. Hayeri baru saja mengetahui bahwa warga sipil di barak semuanya aman berkat penghilangan kawanan nyamuk. Ini berarti Dami akan baik-baik saja bersama mereka. Hal terbaik tentang barak adalah bahwa bahkan selama masa kekacauan, ia bangkit dan pulih dengan segera. Ketahanan semacam itu bukan hanya keberuntungan, tetapi hasil dari kepemimpinan sempurna yang diperintahkan oleh kolonel terbaik dunia. Inilah alasan utama Minsuk merasa penting untuk datang ke markas Pungho. Dia berterima kasih kepada kapten karena membuatnya tenang. Tapi sejujurnya, Hayeri berpikir itu tidak seberapa dibandingkan dengan hal-hal yang telah dilakukannya dengan menyelamatkan mereka semua. Satu-satunya alasan para prajurit berhasil mengikuti pendekatan Minsuk adalah karena dia menunjukkan kepada mereka cara memusnahkan kawanan nyamuk pada pandangan pertama. Yang bisa dia dengar dari transmisi hanyalah pujian dari pakar zombie yang membawa mereka menuju kesuksesan. Tepat saat dia akan menanyanya lagi, bapak pakar zombie menyuruhnya fokus pada tujuan utama. Mereka dapat melihat kodok inang menyampaikan informasi ke tubuh utama. Satu-satunya alasan Minsuk menolak untuk membunuh makhluk itu segera adalah karena membiarkan tubuh utama melarikan diri akan membahayakan barak lagi. Keduanya mengarahkan pandangan mereka untuk fokus pada misi, dan Hayeri ditugaskan dengan tujuan sederhana membunuh apapun yang keluar, tidak memberi kesempatan pada makhluk itu untuk pulih. Pada saat yang sama, Minsuk menekankan bahwa meskipun mereka melakukan semua itu tidak akan cukup untuk membunuh zombie tingkat elit. Kemampuan terbesar yang dimiliki zombie menyeramkan ini adalah proliferasi tanpa akhir. Artinya ia dapat melahirkan zombie baru dari udara tipis, berlipat ganda tanpa batas. Dan ia dapat memanggil jumlah mereka sedemikian luar biasa sehingga tidak mungkin untuk dihitung. Saat ini, mereka semua menatap Minsuk dengan ekspresi menyeramkan, bertujuan untuk melahap makanan mereka berikutnya. Tubuh-tubuh inang sebenarnya berfungsi seperti sistem jaringan. Mereka pada dasarnya terhubung satu sama lain, yang berarti bahkan jika mereka membunuh tubuh utama, selama keturunannya bertahan, inang itu akan dengan mudah beregenerasi. Hayeri bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana mereka akan menghadapi zombie ini. Dia benar-benar berharap pemuda kita memiliki semacam strategi kode curang untuk menghadapi kemampuan overpowered ini. Dan untuk itu,
Min-suk setuju dalam diam. Dan itu membawa kita ke acara utama. Pemuda kita mengayunkan lengannya dan membantingnya ke tanah, menghancurkan terowongan dan memaksa keruntuhan segera. Di luar, Kapten menjadi tidak mampu membantunya karena blokade. Dan di dalam, Min-suk terperangkap dengan gelombang keturunan dan zombie tingkat elit. Sebelum masuk ke dalam, dia memberitahu Kapten bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan proses proliferasi adalah menguncinya di dalam dan terus menghancurkannya sampai tidak ada makhluk yang tersisa. Dan itu membawa kita pada awal strategi utamanya untuk membunuh apapun dan segala sesuatu yang bergerak di dalam terowongan. Meskipun kalah jumlah sepenuhnya, Min-suk berpikir bahwa peluang ada di pihaknya dan benar-benar berpikir bahwa dengan membunuh para bajingan ini di sini, mereka akhirnya akan mengalami seperti apa kemarahannya. Dan demikian, dia membombardir dirinya sendiri ke dalam amukan monster yang menargetkan tubuh utama. Pertarungan tidak disiarkan, terjadi di luar layar, karena Hayeri hanya bisa mendengar bantingan samar dari gua. Dia benar-benar kehilangan kata-kata dan gagal memahami tindakan tidak manusiawi Min-suk. Pikiran ini membuat Kapten mengingat perdebatan yang dia bagikan dengan kolonel. Dia tidak bisa menerima bagaimana kelompoknya diperintahkan untuk sepenuhnya mendukung Min-suk. Komandan secara terang-terangan menyatakan bahwa pria ini bukan hanya bagian dari barak, tetapi secara harfiah harapan umat manusia untuk bertahan hidup. Kata-kata kolonel itu tampak lebih benar dari sebelumnya saat ini, meskipun Hayeri frustrasi. Tiba-tiba, transmisi berdering saat Kapten menerima laporan mendadak. Ekspresinya menunduk dalam keterkejutan setelah mendengar pengumuman itu, yang untuk saat ini tetap ambigu. Pagi tiba. Blokade yang dicium matahari tidak bergeming sampai lengan Min-suk yang berlumuran darah menyembul keluar darinya. Total waktu yang dihabiskan untuk menghancurkan amukan tanpa akhir itu adalah 18 jam, 26 menit, dan 34 detik. Dan bersiaplah untuk jumlah zombie yang telah dia bunuh. 7 juta zombie, 127.000 zombie semuanya musnah di tangan satu orang. Tubuh Min-suk sendiri babak belur, tetapi dia dengan santai menyesuaikan kembali anggota tubuhnya ke tempatnya, membentuknya kembali seperti semula. Ekspresinya tidak bergeming dan tidak terpengaruh. Senjata terkuat umat manusia menyelesaikan operasi kode hitam dengan kesuksesan yang tidak manusiawi.